lebih easy ngebak pertandingan Islam Makhachev lawan Ilya Topuria ya daripada gue nebak pertandingan Islam Makhachev lawan Kamaru Usman dan juga lawan Arman Sarukian antara dua itu. Berarti menang gampang lawan Topuria. Kalau Topuria bukan menang gampang, maksudnya lebih mudah gue ngeprediksi lah dibanding gue lawan siapa ya? Islam lawan Topuria gitu. Kelar finish apa decision? Finish. Ya ini hari ini Bang M lagi tidak bisa juga, Sardo lagi evaluasi Bion, maklub Bion lagi ada masalah. Oh itu siapa si Ronald. Ronald ya? Ronald Siaan sama si siapa? Putra Abdullah. Itu main eventnya, terus juga serial Effendi itu. Kan yang seru yang lagi dihujat yang main eventnya tuh, main cardnya gara-gara tambahan ronde. Kan ada round tambahan, harusnya ada draw kan, tapi dikasih round tambahan tetap draw juga hasilnya. Ya maksudnya inilah ya kalau kita pribadi kita berempat mungkin karena kita pencinta combat sport terus ya yang penting sama-sama maju ya aman-aman aja. Tapi di lagi rame tuh Prof. Diserang tuh. Kemarin aja gue bikin tanggapan itu lumayan rame juga. Kenapa? Lu tanggapin apa emang? Harusnya nggak ada ronde tambahan gitu. Kalau menurut gue gini ya, pertandingan Ronald Siaan sama Putra Abdullah banyak yang mengatakan bahwa Putra Abdullah menang. Terus banyak juga yang mengatakan bahwa Ronald Siaan menang. Menurut gue Putra Abdullah emang menang, tapi di yang signifikan ya yang gue lihat tuh di ronde 4 sampai di ronde 5 Putra Abdullah ini menang. Tapi kan menangnya itu kan Ronald Siaan ini udah cedera gitu. Iya, Karena kena 12/6. 12/6 ini kan ilegal di kick striking itu. 12-6. Ya. Iya. 12/6 tuh nggak boleh di kick striking itu dan itu membuat Ronald Siaan ini terganggu. Iya. Jadi dia itu nggak fokus lagi di ronde 3 sama ronde 4. Nah terus juga ada draw. Berarti kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan Putra Abdullah nggak bikin 12/6 itu ya harusnya menang Putra kan. Kalau dilihat dari pertandingan ya. Cuman kalau menurut gua ya itu keputusan tepat juga buat Ronald Siaan gak ngambil adjustment round itu kalau kata gue sih. Iya soalnya memang netizen yang nyerang tuh netizen Indonesia Malaysia dua-duanya Malaysia tuh. Sih, bayangin tuh coach. Malaysia. Iya maksudnya dua netizen yang nyerang itu Bion kan kemarin kayak, tapi ya itu kan masa lainnya aja coach ya, maksudnya penyesuaian lah gitu. Atau juga itu apa ya maksudnya yang kemarin di komen soal kickboxingnya ya kayak kick striking. Jadi emang kick striking ini adalah rules baru yang dibikin sama UCC ya. Nah itu emang ya wajar lah orang fighter victory masih cari-cari momennya gitu, nggak langsung paham dengan itu. Terus juga elbow-nya itu kan nggak bebas, 12/6 nggak boleh. Terus ada beberapa elbow nggak boleh gitu. Nah fighter kayak sedikit kebingungan dengan itu. Muay Thai enggak, kickboxing juga enggak gitu. Iya. Prof nonton kemarin? Nggak nonton Bion ya? Lu nonton Gus? Kebetulan gak nonton yang kemarin. No comment. Iya jadi no comment, lu gak tahu kontroversinya gimana ya. Tapi kontroversinya tahu karena itu pasti muncul di timeline kan. Oh iya karena kan algoritma lu pasti masuk. Betul. Karena apalagi 12-6 elbow kan salah satu pukulan yang gue suka lihat dari John Jones. Oh iya, idolanya Coach Max. John Jones, insya Allah balik lagi Coach di White House tapi lawan Poatan, sabar itu ya. Ya tapi hari ini kita akan bahas soal ini ya. Ini lagi ada yang seru, kemarin ada Fight Night di Qatar ya. Yang dimana Qatar nih gacor banget nih. Abis ini ada F1 bentar lagi baru kelar Arman Sarukian. Bakar duit ya. Tapi kita tipis-tipis dulu ya. Ini kita rekap dulu aja ya. Sambil kita sampai di main eventnya gitu ya. Ini yang paling gua ini juga nih Vi, kemarin ada si Luke Riley ini kan, di mana Luke Riley ternyata muridnya Paddy Pimblett ya. Debutan juga kemarin langsung TKO gitu di ronde 2 gitu. Masih undefeated 12-0, menjanjikan enggak berarti nih Luke Riley ini untuk ada di Feder nih? Sebenarnya gua kalau misalkan di UFC ini enggak langsung nilai menjanjikan apa enggak ya, karena ngelihat dari ranking-rankingnya itu. Terus juga emang UFC ini adalah kalau misalkan relay ini ketemu musuhnya juga mempunyai ini yang bagus lah, basic yang bagus. Cuman kalau misalkan menjanjikan ya kita lihat dulu ya ke depannya gimana. Lihat ke depannya ya gitu ya. Lu nonton Gus, Luke Riley nonton gua. Gimana lu tanggapannya? Ya bagus sih pasti, karena dia bisa nyajikan KO cepat kan. Ya semoga aja dari UK bisa ada penerusnya dari Tom Aspinall, Paddy Pimblett, sekarang Luke Riley. Penerus siapa namanya? Bisping ya. Bisping dari UK ya dulu kan.
Iya, Bisping UK itu benar. Itu jadi ada penerusnya lah ya kira-kira ya. Iya, kemarin ada itu coach, ada Luke Riley coach. Ini debutan dia dari UK. Si cornerman-nya si Paddy Pimblett. Iya, langsung KO ronde 2 tapi ya menjanjikan lah. Tapi masalahnya sih itu juga yang Korea tuh siapa musuhnya Bang JK Saragi itu siapa? Ju Sang-yu. Iya. Ju Sang-yu juga kan KO cepet tapi begitu yang kedua banyak tingkah gitu, taunting gitu coach. Langsung kalah kan sama orang Brazil. Tapi fun fact di Qatar ini Bang, Islam Makhachev ada di situ, Ilya Topuria ada di situ, Paddy Pimblett ada di situ, Arman Sarukian ada di situ. Ngumpul semua nih para juara. Hamzah Chimaev ada di situ. Hamzah soalnya nemenin Arman kan. Iya. Sekarang sangar banget Arman Sarukian ya. Walaupun dia pernah kalah sama Islam Makhachev ya di debutan. Debut ya. Langsung kalah ya. Submission tuh ronde 3 kalau enggak salah tuh ya. Decision. Decision. Kalah tuh sama Islam Makhachev, Arman Sarukian. Cuma ya udah nanti layak nantikan lah gimana ke depannya. Nah, terus habis itu ada Kyoji Huri Gucci. Iya, betul. Seru itu. Seru tuh ya. Lawan Tagir. Flyweight tuh ya. Iya, seru. Submission juga gacor juga tuh, maksudnya dia Kyoji-nya submission-nya bagus ya. Itu comeback loh itu. Udah lama enggak main di UFC. Iya, comeback tuh ya. Setelah kapan tuh, Gus? Kyoji ini, Gus. Selama apa gue lupa. Pokoknya dari zaman, kalau nggak salah dari zamannya Henry Cejudo kalau nggak salah. Ntar coba teman-teman koreksi ya. Iya dari Henry Cejudo. Udah lama loh. Kyoji juga menjanjikan. Terus di heavyweight ada Waldo Cortes Acosta yang juga menang ronde 1, keren juga tuh menangnya ya. Nah terus habis itu kita masuk ke Orolba ini. Tadi udah sempat ini Cosmex lihat Orolba ya? Iya lihat. Iya, gimana? Ada komentarnya nggak itu coach soal Orolba? Yang orang kayak Mongol itu ya, yang betul. Kirgistan apa Mongolia? Kirgistan. Ya. Gimana itu? Saya agak lupa inget dia menangnya apa sih, striking ya? Iya, striking. Iya, cepat banget ya. Cepat ya, ronde 1 langsung beres ya. Cuma 1 menit. Dan lawannya tuh middleweight coach. Iya. Biasanya di middleweight. Jack Hermanson. Ya, itu saya inget itu sih Shavkat Rahmanov ya, ngelihat dia ya. Pastinya saya belum lihat skill grapplingnya sih. Oke. Ya tapi menjanjikan kalau dari stamina dari pastinya orang-orang dari situ kan staminanya bagus. Terus mental juang ya. Daya juangnya serem tuh kayak gitu. Iya si Orolba ya. Orang mirip-mirip orang Mongol kan. Mungkin itu dia dari mana sih sebenarnya? Kirgistan ya, berarti Kirgistan. Ya. Dia sebelumnya tuh ada match itu Gus lawan Mateus siapa aku lupa Gus. Tapi itu benar-benar Rebeki kan. 3 round benar-benar sampai bocor semua. Ya sampai matanya itu. Saya pernah nonton sih dia 2 kali yang ini yang sekarang, sebelumnya udah lama pernah nonton. Iya. Soalnya si Rebeki itu yang berdarah-darah hancur-hancur tapi split decision. Menang si Rebeki tapi menang Rebeki ya? Tapi berdarah-darah coach itu. Itu tuh di UFC. Nah, ini gue lupa nih. Oktober 26 nih UFC apa nih? Jadi kayaknya itu UFC ini deh, pay per view tuh ya. Iya, jadi gini Bang, si Orolba ini dia emang ada masalah dari weight in-nya gitu. Oke. Dari pemotongan berat. Ya. Karena emang si Orolba ini tadinya kan di lightweight gitu. Nah, terus dia itu 2 kali pertandingan kalau nggak salah lawan si Musaev itu dia di catchweight. Oke. Nah, berat badannya itu nggak bisa gitu di lightweight, dan sekarang dia itu udah di standby di welter. Udah, itu baru berat badannya sesuai ya si Orolba ya. Terus juga kan kemarin dia melawan si Musaev ini bagus Bang, Musaev ini pernah juara juga gitu. Oh ya si Musayev, iya. Itu menang submission ronde 1 tuh ya. Menang submission ronde 1, terus habis itu lawan Jack Hermanson itu juga menang langsung TKO ronde 1. Cuma berarti welter nih stuck banget ya. Maksudnya sampai ada Orolba lagi gitu. Emang kalau sejauh ini semenjak Islam Makhachev menang nih coach ya, memang si kelasnya welter ini lumayan cukup stuck nih. Apalagi kemarin kan Ian Gary juga menang gitu ya. Bayangin di 5 besarnya aja masih ada JDM di situ yang ya masih harus pembuktian juga. Belal kita coret aja. Ditukar sama Ian Gary berarti. Iya harusnya ya. Jadi kalau di gua sih belum berubah ya. Coba gua refresh lagi ya. Refresh welter itu sekarang ya Belal masih di peringkat 2 sekarang. Terus ada Michael Morales idola saya. Jujur. Wah waktu itu Kos nggak ikut nobar sih. Gua lupa undang Cosmex. Oh gokil kok. Iya dia yang rambutnya dicat kan. Iya yang itu menang TKO cepet banget. Dia undefeated ya sekarang. Masih undefeated. Salah satu. Itu prospek. Iya benar, masih still undefeated. Dia tuh ngalahin Gilbert Burns yang hebatnya. Betul. Iya benar. Dengan striking waktu itu seingat saya dipukul Gilbert Burns jatuh terus di ground and pound di bawah.
Oke. Terus satu lagi selain Gilbert juga ada satu fighter lagi, siapa, Neil Magny apa siapa? Magny ya, Magny dia menang itu juga KO. di ground and pound juga Iya, gitu. iya. Nah itu prospek sih. Tapi kalau menurut saya belum teruji grapplingnya memang. Iya. Ground fightingnya belum teruji gitu loh. Iya. Makanya itu dia kalau misalkan dia ketemu Islam Makhachev sebenarnya belum matang sih. Ini apa? Belum menguji ini tapi belum terlalu waktunya. Kalau menurut saya daripada lawan Makhachev mendingan coba lawan si Belal dulu. Paling sih kalau nggak Prates. Enggak, jangan. Kan kemarin kita Prates kan striker. Iya, kemarin Jadi kita bahas tuh. Kita ujinya ini striker ini lawannya grappler dulu sebelum dia title fight, ya kan? Iya. Karena benar. kan juaranya di grappler. Ya. Betul. Makhachev. Jadi sebelum lu ke situ ya dicoba dulu nih, kalau lewat Belal baru tuh. Pantas buat lawan Makhachev ya. Ya tapi sebenarnya kalau lawan Belal masih nanggung juga tuh coach. Harusnya kayak Safkat gitu. Kan kemarin ada juga tuh Safkat datang. Iya, ada juga. Datang nonton. Iya lawan Safkat sebenarnya atau Ian Gary. Itu paling pas tuh lawan Ian Gary, Michael Morales lawan Ian Gary atau lawan Safkat. Nanti kalau udah lolos ujian Ian Gary atau Safkat baru ini. Karena Ian Gary kalau ketemu Islam nggak tahu gimana kalau dari Cosmas. Kalau Ian Gary ketemu Islam. Masih Islam tuh ya. Masih Islam. Padahal besok take down defense-nya Ian Malah Gary sebagus itu. Saya lebih tertarik ngelihat Safkat Rakhmonov lawan si Islam. Makhachev. Oh. Saya lebih tertarik itu karena dua-duanya komplit. Kalau Ian Gary gini, Makhachev tuh susah dipukul untuk knockout. Gitu loh. Kalau kita mau kalahin dia dipukul, dia paling kalahnya dokter stoppage karena berdarah-darah. Karena saya ngebayangin nanti kalau dia lawan Ilia Topuria, Makhachev tuh sangat sulit dipukul KO karena dia clinch-nya bagus. Itu yang bisa di stop cuman kalau dia berdarah-darah aja. Iya. Tapi memang susah gitu untuk Makhachev tuh dia grapplingnya akan sulit untuk orang bisa apply pukulan-pukulan, dia akan mempersulit itu karena gerakannya juga kayak Khabib juga kan. Oke. Random gitu gerakannya juga. Ya Islam Makhachev memang paket lengkap sih coach. Iya, dia switchnya semua bagus gitu, mix semuanya atas bawah semua bagus. Oh iya, nanti gua ada pertanyaan buat Cospex yang seputar Arman Sarukian itu kemarin. Tapi dari lu dulu Vi kan kemarin Belal nih kalah lagi gitu ya. Yang dimana Belal ini nunjukin bahwa grapplingnya jelek, strikingnya jelek. Dia kayaknya udah umur juga udah tua 37 ya, umur 37 36. Belal Muhammad tuh segitu kan kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah. Iya, maksudnya 30-an gua cek ya, hampir gua cek. Tapi intinya adalah lawan Ian Gary itu kayak menghancurkan gimana, dia kasih lihat semua kelemahannya dia lah gitu. Gimana lo? Kalau gua emang gue udah sempat prediksi juga ya pertandingan Ian Gary melawan Belal Muhammad. Emang gue milihnya Ian Gary gitu karena menurut gue hati yang pertama nggak bisa bohong bahwa Belal Muhammad ini lagi dibilang downfall ya. Terus juga kalau misalkan kita lihat data, Belal Muhammad ini melakukan takedown 7 kali dan 7-7-nya gagal melawan si Ian Gary gitu. Dan itu menurut gue hal yang harus diimprove untuk Belal Muhammad ya. Gue nggak tahu ya kenapa dia nggak bisa ngimprove ya. Apakah dia tidak latihan dengan Khabib ataukah gimana? Gue nggak ngerti ya. Dan juga dari signifikan striking juga ya. Walaupun nggak terlalu jauh ya, tapi di situ Ian Gary menang. Dan menurut gue juga ini masalah hati sih. Kayaknya Belal Muhammad ini kayak udah nggak sepenuhnya lah ya. Kalau menurut gue ya. Dan juga Ian Gary ini mungkin dia lupa bahwa Ian Gary ini adalah salah satu takedown defense-nya bagus gitu bang. Oh iya dia kan bagus, undefeated for a reason. Enggak, karena dia udah pernah kalah sekali sih. Iya enggak, maksudnya sebelum sama Safkat. Oh iya, sebelum sama kan kalau Safkat itu enggak usah masuk hitungan lah ya karena kan udah Safkat Ramono. Iya, betul. Tapi Ian Gary kan undefeated coach. Sebelum ada Safkat tuh kita tahu bahwa submission ininya apa takedown defense-nya bagus dia. Walaupun kebanyakan menang decision ya. Berarti kan ini menunjukkan bahwa stamina Ian Gary itu bukan kaleng-kaleng gitu. Strikingnya tajam gitu. Walaupun ya sebenarnya dia striker ya karena dia lebih banyak ini ya, maksudnya lebih banyak menang TKO daripada menang submission cuma sekali itu kalau nggak salah cuma 1 kali. Jadi takedown defense-nya nggak usah diragukan. Makanya kemarin ketika lawan Belal itu coach Belal adu striking sama Ian Gary ya kalah gitu. Mau dia takedown juga kalah gitu. Kenapa coachnya maksudnya Belal Muhammad kok jadi begitu ya semenjak abis dari Leon Edwards gitu? Memang Belal ini kan usia udah tua, terus apinya udah mulai menurun, ya semangatnya udah mulai menurun. Walaupun tetap masih ada. Cuman yang bikin dia benar-benar kesulitan adalah si Machado ini makin berkembang.
Ya, semenjak kalah ya. Semenjak kalah dia belajar banget di situ, dan speed dan tinggi badan, jangkauan ya, akurasi pukulan itu jadi faktor penentu, tentunya takedown defense. Nah makanya dia kesulitan sekali, walaupun dia tetap ya dia melakukan takedown gagal sampai 7 kali ya. 7 kali ya. 7 kali gagal. Semuanya di shutdown semua takedown ya. Terus abis itu pukulan Gary lebih banyak masuk ya. Jadi jarak itu menjadi salah satu penentu, dan sangat cerdas ya dia mengatur jaraknya. Dan beberapa kali ya yang saya lihat nih saat Belal itu mukul dengan hook kanan kalau nggak salah ya, hook kanan. Gary ini dia sangat cerdik, dia weaving kepalanya, terus dia ambil back beberapa kali gitu. Ya, nah, itu teknik yang luar biasa sih, dari dia mempelajari setiap detail yang kebiasaan dari Belal, sehingga momen itu selalu dipakai untuk menggagalin beberapa takedown dari dia gitu. Nah itu Belal kelihatan bingung pada saat itu. Dan itu nggak cuma sekali, itu 2 atau 3 kali kejadian seperti itu. Jadi udah benar-benar dibaca polanya seperti apa polanya. Jadi dia bisa banget ngatur jarak. Iya. Gus gimana Gus pas lihat Belal sama ini Gus? Ya setuju banget sih kalau kata Coach Matt tadi, apinya udah berkurang kan ya. Dan juga kita lihat data juga, rata-rata mantan juara welterweight itu kalau udah kalah tuh biasanya kalah lagi kan, bener nggak? Oh gitu ya. Kita lihat sama ini. Iya Leon ya. Kalau misal ingat di akhir-akhir ini 2024 sampai 2025 tuh di US itu ada beberapa perubahan. Kalau nggak salah ada 3 tuh. Yang pertama terkait dengan 12 to 6 elbow yang sekarang udah dilegalin. Terus yang kedua terkait dengan grounded opponent. Yang kalau misal di bawah boleh itu, mukul dapat. Itu kita bahas tuh ya Coach ya waktu di One Fight begitu kejadian ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada scoring kriteria yang berubah, di mana sekarang tuh kalau misal teman-teman lihat tuh pasti kurang lebih damage is king. Jadi mungkin ada yang pernah nggak kalau misal juri-juri atau komentatornya kayak Daniel Cormier atau John Anik itu bilang, remember guys, control without damage is not scored, so you need to do something in this position. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu bisa quality over quantity. Betul Coach. Dan itu kalau nggak salah juga udah diungkapin sama asosiasinya, kalau nggak salah Association of Boxing Commission and Combat Sport itu dia udah ngasih statement kalau misal damage itu lebih penting daripada volume action. Jadi dari situ makanya kalau misalnya ada fans yang masih bilang Belal menang karena nge-pressure, nah kita lihat Belal nge-pressure doang tapi nggak ngasih damage juga sama aja gitu. Jadi memang sekarang itu juga yang sebenarnya keresahannya Cosmax juga, ada beberapa episode kita dulu tuh Coach ingat yang kita bahas yang dibilang saya salah satu yang tidak setuju dengan orang yang cuma di atas tapi nggak ngapa-ngapain. Itu pun terjadi ketika Aljo main Sterling, terjadi juga ke Bonikel juga sebenarnya gitu. Gue kalau nyebut Bonikel tuh kayak kesel banget. Tapi menangnya keren waktu itu ya. Nah itu tuh akhirnya kenapa akhirnya baru ada perubahan ini sekarang gitu Coach? Ya mereka baru belajar, sedangkan kita dari dulu udah menerapkan itu di One Pride. Iya udah gitu terapin ya? udah. Dari lama tuh berarti Coach. Aim to finish number 1. Number 2 damage. Number 3 baru poin-poin itu. Ground control, clinch control, itu semuanya kita hitung. Tapi priority-nya beda. Yang paling atas tuh paling top, yang paling besar adalah aim to finish. Entah itu hampir KO, TKO ataupun hampir submission. Ya, itu paling tinggi nilainya. Baru habis itu damage. Kemudian paling bawah yaitu serangan-serangan yang masuk, ground control, clinch control. Itu semua kita hitung. Mereka baru sekarang nerapin. One Fight udah dari lama. One Fight udah dari dari tahun 2012. Oh iya. Dari 2016 kita udah terapin itu. Saya waktu itu sama Prof Francino bahas mengenai ini. Kita pengen yang paling yang paling fair. Cara penilaiannya. Makanya kita coba cari terus ya, kita meeting cukup lama sampai akhirnya keluar formula itu bahwa quality over quantity. Bukan nggak dihitung ya. Ground control tentu kita hitung. Tapi kalau ada ancaman. Tapi kalau misalkan gini ya, ground controlnya dihitung cukup banyak nih poinnya. Misalkan dia poinnya udah cukup banyak, begitu dan ada damage atau hampir finish. Nah poinnya kurang lebih sama. Tetap ini yang poin atau damage-nya lebih besar, M2 finish atau damage-nya lebih besar itu yang akan dimenangkan. Oh berarti karena karena kastanya lebih tinggi, hampir finish.
damage gitu. Yang di bawah mukul ya. Iya. Prof ya. Tapi kalau misalkan gini coach, misalkan posisinya nih yang di atas dia berusaha untuk nyari entah kimura, nyari submission lah gitu. Iya. Yang di bawah ini tetap mukul, cuma yang di atas ini tetap mau ngepin tangan atau apa, dapat siapa nilainya paling tinggi? Gini. Tetap yang berusaha submission atau yang mukul di bawah? Dua-duanya dapat poin loh. Yang di bawah kan yang di bawah nih, mukul yang di atas. Lihat ada damage nggak? Ya. Oke. Signifikan nggak? Kalau signifikan tetap itu poin. Itu semua dihargain. Begitu juga yang di atas. Dia berusaha ambil simpul, dia dominasi posisi. Dominasi posisi dihitung nilai. Begitu juga submission, dapat nggak simpulnya? Ya, kalau dapat simpulnya itu udah dihitung lagi. Terus kalau dia hampir finish, dihitung lebih besar lagi. M2 finish. Jadi semua dihitung, tinggal dikalkulasi. Gitu. Juri itu menghitung itu. Juri itu sampai menghitung segitu detailnya. Nah, iya segitu. Dan itu kita sebenarnya kita belajar dari One Championship waktu itu. Kita ya belajar lah sama One Championship. Ternyata kita mau pakai nih rules cara menghitung UFC apa One FC. Tapi kita mengambil kesimpulan kayaknya lebih fair One FC. Jadi nggak ada agregat ronde 1, 2, 3, 4 ya. Si sudut merah nih misalkan 4 ronde, sudut merah nih menang poin tipis. Ronde 5 si biru ini hancurin dia habis-habisan, M2 finish, damage hancur-hancuran, bisa menang yang 5 sudut biru ini yang ronde 5 baru habis aja. Iya, dia bisa menang. Bisa seperti itu, dia nyusul nilainya. Jadi nggak ada agregat 4 round ini dia menang tipis nggak ada. Jadi benar-benar kita hitung di total coach. Iya, jadi nggak bisa diakalin. Lah UFC udah begitu nggak? Maksudnya kalau ronde 5 ngasih damage itu dapat nilai nggak tuh? Atau sama kayak One Pride nggak? Nggak, kalau setahu gue ya. Berarti tetap yang nilai masih akumulasi setiap ronde. Dia seperti boxing. Ronde 1 10-9, 10-8 tetap. Ya tetap gitu ya. Tetap gitu. Cuman angkanya. ya dia ada perubahan bahwa damage ya over quantity pukulan yang gak signifikan. Iya, pertandingan yang paling jelas tuh Almeida ya, berarti ya. Almeida, terus yang Belal Muhammad termasuk. Betul. Berarti itu ya. Belal yang lawan GDM kan juga tuh, dia kan control time juga lama kan, cuma iya nggak ada ancaman. Damage-nya kena banyak ya. Sebenarnya ini sih gara-gara emang fighternya juga, netizen juga emang komplain gitu. Dulu tuh kenapa pegulat ini selalu diunggulkan dalam poin. Dana White itu langsung mengubah peraturan itu sih, awalnya begitu. Zamanan Khabib, zamanan siapa tuh emang yang mendominasi di atas tanpa melakukan apapun itu emang dihitung dulu tuh sama UFC. Tapi itu nggak fair lah, banyak faktor-faktor yang nggak menerima akan hal itu kan. Akhirnya dibikin perubahan baru, yaitu perubahannya kalau misalkan lu hanya control time doang ya nggak bakal dihitung. Ya karena memang di UFC Cosmax paling tahu lah soal sulit banget ngalahin wrestler atau grappler nih, sulit banget gitu coach. Apalagi dia striker doang, kekuatannya cuma di situ. Sulit banget, grappler pasti menang gitu. Tapi sebenarnya kalau dengan adanya peraturan baru ini gitu, yang sebenarnya One Pride dan One Championship udah lakuin, berarti ada kemungkinan untuk striker tetap bisa menang lawan grappler berarti coach ya. Untuk karena potensinya jauh lebih besar karena bisa tetap mukul dari bawah ya. Iya, jadi lebih terbuka kemungkinan lebih fair lah. Dengan syarat satu, Bang. Apa itu? Takedown defense-nya bagus. Iya. Itu tuh yang penting. Dan ada syarat lagi, berarti dua syarat. Lawannya bukan Islam Makhachev. Kalau Islam beda tuh. Islam mau JDM apa? Udah hancur-hancuran gitu. Soalnya memang ini coach kayak tadi kemarin Bella lawan Ian Gary ya kan, itu kan kelihatan lah bahwa peraturan ini works tuh. Almeida lawan siapa? Almeida waktu itu Almeida lawan Volkov. Nah kan kelihatan tuh Almeidanya cuma nggak ada ancaman apa-apa, Volkovnya nampol terus, akhir Volkov menang gitu. Bahkan gue di One Pride juga kaget tuh yang kita cerita itu coach ya. Coach kok itu menang ya, soalnya dia mukul dari bawah. Gue baru notice gitu karena kan gue nontonnya UFC kan. Iya UFC. Iya jadi oke. Cara penilaiannya agak beda, tapi ya tujuannya sama, kita mencari yang lebih superior, mencari yang lebih damage-nya lebih besar dan ancaman finishnya jauh lebih membahayakan gitu. Bayangin nggak gini, dua orang berdiri, yang satu pukul cuman nggak sakit sama sekali, tapi sepanjang itu dia karena speednya cepet, dia kena terus tapi nggak ada damage apa-apa. Nah yang satu lagi dia pakai timing, pukulannya berat ya, tapi sekali kena dia goyang hampir KO. Nah terus mereka akumulasi nilainya sama.
siapa yang lebih dekat finish itu yang lebih tinggi ya. Karena ini mau pukul berapa kali masuk pun ya cuman toel aja. Oh gitu. berarti Sean Strickland nggak bisa main di One Pride, nggak bisa Sean Strickland. Sean Strickland cicil doang. Kalau lihat itu juga sama yang apa Joshua Van lawan Brandon Royval. Royval, itu kan iya. Volumenya banyak tuh Royval tuh. Cuma Tapi kan Joshua Van lebih berdamage. Iya. Itu nobar kita coach. Iya, Yang waktu nobar. itu kita nobar coach. Nanti kan 3-2-3 ya. Lawan Pantoja. Pantoja Iya. ngeri itu. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi. Nanti gua ajak. Kan itu lu mau nonton juga tuh coach. Asia itu ya, wakil Asia. Wakil Asia. Yoi. Joshua Van lawan Pantoja. Nah, cuma tipis aja coach karena mention Pantoja sama Joshua Van. Lu pegang siapa coach? Nanti Joshua Van Pantoja. Gue sih pengen Joshua Van menang. Cuman otak gue bilang menang Pantoja. Masih mendominasi ya. Di bawah nanti dikalah dicuk. dicok ya coach. Iya. Dicuk ronde 2 atau ronde 3. 3 lah. Iya, soalnya kayak Kara France aja mati gitu, gak bisa ngapa-ngapain ya lawan Pantoja ya. Iya. Iya Pak, wah flyweight nih bisa. Oh iya begitu doang. Kelas paling udah kelasnya. Dulu di DJ dulu ya. Iya. Sekarang dia. Iya makanya. Nunggu mau KF balik nih. Iya, kalau mau KF balik nih kan baru. Dia juara tuh di apa kompetisi apa? Ya, Brave. Di Brave. Juara dia udah. Brave tuh Topuria juga tuh, ya kan? Brave itu bukan buat Topuria. Siapa sih? Hamzat. Topuria pernah juga kalau nggak salah. Oh enggak, itu Katsuri. Oh enggak, pernah di Brave juga sekali menang KO. Topuria pernah di Brave. Sama si Arman Sarukian, seingat gua. Ya kan Ya, kita tuh banyak banget soal fighter kita nggak mungkin kita hafal semuanya ya. Tapi kalau nggak salah tuh kita lihat kalau dari sini, nah ini di Brave tuh ada tuh kalau nggak salah tuh. Oh enggak, si ini doang. Si siapa namanya? Topuria pernah sekali doang di Brave. Makanya di Mokaev menang tuh Gus, bener. Kalau Mokaev balik mungkin itu lawannya Pantoja udah nggak ada lagi coach. Siapa lagi yang bisa? Udah Sapurata ya. Sapurata. Nah lu sendiri pegang siapa? Pantoja sama Joshua Van. Pantoja kok masih Gus. Gue curiga emang udah di take down aja udah sampai dicok itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita lihat dari kayak Kara France ya, yang kita kan harapan kita Pantoja tuh harus dikalahkan sama orang yang bisa bikin mati lampu. Kayak Kara France kan punya, walaupun udah pernah kalah juga. Dia ayamin lagi coach. Ya kan kayak Kara France kita menantikan wah semoga bisa TKO sekali Pantoja selesai dah. Nggak bisa sampai udah nggak ada ranking sekarang tuh. Parah, aduh gila. Nggak ada. Sebenarnya gini sih, apa namanya, banyak juga tuh yang nanyain di konten gua kenapa kayak Kara France ini nggak ada di ranking. Jadi kayak Kara France itu lagi vakum guys. Jadi dia itu 1 tahun ke depan dia itu tidak akan main di UFC. Jadi dia mau fokus dengan hal-hal lain dulu. Jadi dia emang udah izin ke UFC. Fokusnya apa fokusnya? Nggak tahu sih, dia bilang hal-hal lain dulu dia mau fokus. Ya berarti ya. Iya. Nah terus dia bilang ke UFC, akhirnya kayak Kara France ini dihapus dari ranking flyweight saat ini. Amir Albazi aja kagak pernah main perasaan gua. Amir Albazi kagak ada kabar diri dia. Top 5 ini. Ya terakhir narik diri kan Amir Albazi. Iya makanya aneh banget tuh gitu. Jadi itu kalau sedikit ya. Lu siapa Gus emang Gus kalau Joshua Van sama Pantoja? Tetap Pantoja Bang Emal. Soalnya sama Pantoja tuh bener-bener komplit. Ya. Habis itu susah di-knock. Ya salah satu senjatanya Joshua Van kan hard punch-nya kan. Sedangkan Pantoja pasti akan cari gimana caranya biar gua jatuhin, terus bener kata coach Matt tadi pasti akan ke choke. Fight IQ-nya tinggi Alexander Pantoja. Iya. Dan dia bisa ngerubah situasi dalam keadaan yang berat, dia bisa, dan dia terbiasa menghadapi lawan yang sangat bagus. Iya. Si itu yang paling alot kan sebenarnya lawan si Moreno ya. Lawan Brandon Royval alot. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu juga sih Pantoja ini di UFC pernah kalah sama Askar Askarov bang. Oh iya dulu ya. Dulu. Askar Askarov tuh adalah salah satu yang menjanjikan ya. Cuman semenjak saat itu dia hancur terus kan. Dan Figueiredo doang yang bisa ngalahin dia. Iya. Fakta menarik yang hampir ngalahin dia juga Erceg. Fakta betul. Backnya Pantoja udah dapet tuh, backnya Pantoja tuh sama Erceg. Dapat tuh udah coach, waktu itu kita nonton tuh coach yang ada G juga coach. Iya. Itu kan backnya Pantoja udah dapet tuh Erceg tuh. Cuma tolol aja kagak bisa finish. Padahal dia udah dapat backnya Pantoja tuh dia. Karena kan Erceg kan panjang ya, badannya panjang. Ketika dia dominasi backnya kan Pantoja bingung mau ngapain. Untungnya kagak ambil tuh coket tuh. Kalau enggak kita kan kalah nih Pantoja nih, hampir kalah deg-degan. Sejak saat itu kita berharap tinggi ke Steve Erceg coach. Iya. Ternyata dia ke KO sama kayak Kara France. Iya itu dia. Jadi itu ya kalau soal ini ya. Nah kita balik lagi ke Belal Muhammad. Nextnya buat Belal Muhammad nih sama Ian Gary apa nih? Belal Muhammad dulu Devi. Sama satu ya nanti ke Coach Max juga. Kalau menurut gua Belal Muhammad ini ya. Dia tuh
kalau misalkan disebut pensiun, katanya dia bakalan melakukan hal terbaik lagi ya. Berarti tandanya dia itu nggak akan pensiun ya. Ya kalau misalkan dia pengen lawan sih paling ya coba aja MVP. Kan MVP lagi ini juga lagi naik. Terus Kalau gue juga- sih jangan MVP harusnya tuh Vi. Siapa tuh? Ya itu Prates gitu-gitu mau kalau nggak mau atau enggak sih tadi kata Cosmax Michael Morales dulu. Wah, kayaknya Belal Muhammad kayaknya Morales atau Prates nggak mau Lawan ini ya, Belal. nggak mau lawan Belal ya, dia ngapain Jadi, back lagi ke belakang. Kalau saya gitu. jadi Dana ya, Iya. itu saya akan taruh Belal itu jadi Gatekeeper. gatekeepernya untuk ngetes ini striker ini pada jago Grappling nggak? take down defense nggak? Ya lebih ke situ pembuktian terakhir gitu loh. Nanti kalau dia udah lewatin Belal baru bisa dia main Makhachev. Jadi kayak dites dulu lah. Kayak tes Tes dulu dulu ya. ya, dia Iya, tested iya, nggak gitu. Ya itu kalau Belal tuh sebenarnya. Kalau lu apa Gus? Nextnya buat Belal. Nanti ke Coach Max juga tadi udah. Sebelum lawan Ian Gary kalau nggak salah kan Belal juga mau pengen lawan Kamaru Kamaru Usman. Usman. Betul. Nah, itu gue penasaran di situ tuh. Kan sama-sama mantan former champion, habis itu grapplingnya juga pasti bagus. Basic Kalau Belal wrestling. lebih agresif, Kamaru Usman biasanya kalau lawan yang agresif dia punch-nya biasanya masuk tuh enak banget dilihat. Nah, Belal kan termasuk yang big head ya, susah dikenok. Iya. Penasaran bisa nggak Kamaru Usman. Usman ngekenok Belal gitu. Itu nextnya buat Belal ya. Kalau aku ya. Ya kalau Ian Gary nextnya apa nih berarti Coach Ian Gary ini? Apakah ketemu Islam dulu atau ketemu Prates itu dulu atau Morales dulu? Yang menarik untuk welter nih dia nih. Atau mungkin lawan JDM. Mungkin kan bisa aja. Bisa aja. Oke. Tapi saya lebih tertarik dia lawan mungkin Morales ya. Oke. Morales atau Prates. Oh ya, adu striking nih berarti ya. Iya ada striking seru juga tuh. Dan kalau misalkan Prates sudah kalah coach dari Ya, Ian udah kalah Gary. Gary. Iya, udah Oh, kalah iya, decision. decision. Itu makanya Ian Gary keren tuh semenjak dia kalah dari Shavkat Ramonov, dia lawan Prates. Prates tuh lagi Iya, iya. winning streak tuh Iya, ya. lagi winning streak gitu. Lagi winning streak dihentiin Ian Gary tuh. Jadi masa denger tuh dari Prates kalah terus dilanjut terus kayak Rufinya kalah terus habis itu. Tapi Costa menarik kayak lihat Ian Gary ini sama Iya. Morales tuh bakal kayak gimana? iya seru banget tuh. Adu striking Adu Sama-sama striking, tinggi, Coach, iya sama-sama tinggi, indah strikingnya. Tapi Iya. gini kalau Ian Gary ini lebih tertata saya lihat ya strikingnya. Kalau Morales ini lebih brawl gitu loh. Betul Nah ini akan menarik karena ya yang satu taktikal, yang satu dengan bakat badannya ya yang gede banget yang kuat gitu, gede. Nah itu bakal seru sih striking. Iya, iya. Menarik lah untuk pukul-pukulan berdua. Iya dan Morales itu sebenarnya pas lawan Sean Brady itu padahal Sean Brady itu submission artist loh. Ya. Itu aja di KO-in cepat ya. Makanya kalau ketemu Ian Gary seru tuh karena panjang ketemu panjang. Iya. Jadi adu striking sih pasti sih. Iya ada striking. Iya iya. Megang siapa tapi coach kalau ketemu sama ini? Ian Gary sama Si Morales. siapa? Morales ya. Kan ini alat nih dua-duanya nih pasti alat nih. Ian Gary itu tetap kalau di luar Shavkatnya tetap Saya masih gacor. 55. Ke siapa? Aduh. Sulit kan? Kayaknya Ian Gary ya. Ian Gary ya daripada Michael Saya Morales ya. lebih mikir teknik over brawl. Oh. Ya tapi bisa aja sih. Bisa aja berubah Ya something sebenarnya. ya shit happen kan There's tiba-tiba kena. always lucky punch. Iya lucky punch itu. Lucky punch ya itu teknik kalau menurut saya. Iya, soalnya Michael Morales lebih punya itu kan kalau Ian Gary decision terus nih. Ya, Iya. jadi Morales itu killing punch-nya lebih serem. Iya, sekali ketemu aja ya. Dok gitu ya. Apalagi tangannya panjang banget ya. Iya. Kayak kan dia harusnya bukan welter tuh coach, hitungannya mau middle itu. Middle tinggi ya. Tinggi, panjang, Tinggi, tangannya iya, panjang sampai ditekuk begini sama dia kan. 89 kilo pas dia bertanding. Recovery yang paling berat itu dia. Iya. Iya, curang banget gitu. Nutrisinya bagus sih kata Hamzah juga, dia ahli nutrisinya bagus dia. Si Michael Morales Michael ya. Morales. 89 Bang. Dia pas Dari bertanding. Kuba ya, dari 190 Dia Ekuador. Ekuador. Nggak ada kayaknya fighter Ekuador dia satu-satunya doang tuh dia tuh di UFC sekarang Masuk ya. ada ya. Nggak ada Ekuador Pak, cuma dia doang. Michael Morales tuh gila tuh. Makanya tapi masih tadi siapa coach? Masih Ian Gary ya? Karena teknik Susah ya. sih saya. Ya susah ya. Nggak bisa itu masih 50-50 sebenarnya sih ya. Kalau lu siapa Gus? Ian Gary sama Morales kalau ketemu. Kebetulan aku sama kayak Coach Max karena Ian Gary udah ngadepin lawan-lawan yang top tiernya. Oh, kayak iya. Shavkat, habis itu Carlos Prates, dia Iya. pasti akan belajar banyak terutama di dunia striking kan. Iya, iya. Apalagi Morales kan lebih ngadain striking daripada grappling. kan. Lawan-lawannya udah yang dihadapi udah Betul, Coach. udah teruji ya. Nah, kecuali lawannya Ian Gary itu yang grapplingnya kuat. Kayak Islam Makhachev itu baru. Lu siapa Vi? Ian Gary sama Ian Michael Gary Morales. Morales. Iya. Kalau gua tipis banget ya. Oke. Kayaknya Ian Gary sih. Oke. Kalau dilihat dari pertandingannya, Ian Gary ini adalah
termasuk fighter yang IQ-nya tinggi kalau menurut gua. Karena iya. yang gue lihat si Ian Gary ini sering beda-beda gitu bertandingnya. Lawan Prate strateginya beda, lawan Belal kemarin strateginya beda. Itu yang ngebuat Ian Gary ini maksudnya spesial lah, terus juga IQ-nya tinggi juga gitu. Bayangin MVP aja dibikin puyeng sama dia tuh. MVP lagi lagi menang gokil kan. Menang ya apa? Ya pokoknya habis menang, habis itu lawan Ian Gary kalah kan. Padahal kita harapannya MVP nih. Ternyata lawan Ian Gary kalah juga. Jadi IQ tinggi ya. Iya, dan gue lihat ya kenapa gue bisa bilang IQ dia tinggi, semua lawan yang dia lawan itu dibikin stres gitu masih Ian Gary ini. Cerdas banget gitu. Cerdas. Ya kecuali percintaannya ya. Yang gak cerdas percintaannya kan. Pokoknya lu tahu enggak percintaannya? Apa percintaan apa? Iya pokoknya ada apa dia ngambil pacar ya Gus ya? Apa sih? Gak terlalu ngeh gue. Ya, gue lupa itu. Iya, ada masalah gitu soal percintaan doang. Apa nikung siapa gitu, gue lupa gitu. Tapi ya itu doang. Apa bacotnya doang gitu, gue lupa. Pokoknya. Nah, salah satu fighter yang public speakingnya paling bagus juga saat ini juga Ian Gary. Ian Gary yang dan itu kemungkinan bisa menjual UFC ke depannya juga sih. Ya, Ian Gary ya. Iya, karena banyak bacot doang sih. Gue setuju sama Hamzat sih, dia emang apa namanya? Too much talking. Iya, dia tuh pengen menjadi Conor McGregor tapi dia tidak bisa menjadi Conor McGregor. Kan sebelum ribut juga kan kemarin sama Hamzat. Iya, didorong sama Hamzat pakai terakhir. Tapi gitu. setuju nggak? Itu kan dia kayak megang, tapi Hamzat bilangnya nge-slap. Gini. Kalau misalkan kita lihat di konfliknya Ian Gary sama si Hamzat Chimaev itu awalnya berjalan baik-baik saja gitu. Tapi ketika si Ian Gary ini megang bahu dari si Hamzat Chimaev itu Hamzat Chimaev itu langsung tensinya naik lah gitu. Nah, kalau misalkan gue lihat di video yang lama gitu, Khabib Nurmagomedov ini pernah bilang coach. Jadi dia ini bilang ada kalau misalkan orang-orang dia gitu, ada beberapa orang lah yang kalau dipegang bahunya itu merasa nggak sopan atau merasa nggak respect. Salah satunya kemarin Ian Gary ke Hamzat Chimaev. Kalau misalkan kita lihat terus kalau misalkan gitu, Aspinall lawan pernah ketemu John Jones yang dia dipegang bahunya, dia nggak mau gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang menurut mereka dipegang bahunya itu nggak menunjukkan rasa respect. Kalau Aspinall itu yang megang bahu John Jones kan, itu ngukur dia. Itu makanya John Jones gak mau karena Aspinall tuh selalu ngukur lawannya pakai megang bahu. Dia mau nyoba reach-nya nih gini. Nah John Jones tuh tahu, makanya ini sama John Jones. Dia nge-reach musuhnya begitu kok. Kalau Aspinall pinter dia megang bahunya musuhnya. Nah John Jones kan ngerti. John Jones mah jenius juga kan kayak nggak mau lah gitu. Di luar mungkin nggak respect apa segala macam, tapi itu mah dia coba ngukur karena Aspinall selalu gitu Gus ya. Ngukur musuhnya pakai megang sininya ya. Pundak nih ya. Iya, dan habis itu menang. Habis megang pundak menang. Lawan Pavlovic tuh terakhir. Iya, itu dia selalu kayak gitu. Nah si John Jones tahu gitu. Nah ini sekarang pembahasan Arman. Ini seru nih baru nih. Arman Tsarukyan nih ya. Arman Tsarukyan menang lawan Dan Hooker lawan arm triangle ya. Arm triangle choke dan Dan Hooker kita tadi bahas soal tidak ada apinya. Dan Hooker kalah aja ketawa-ketawa ini mah udah nggak niat berantem lagi udah kayaknya Dan Hooker nih ya. Jangan pun ketawa Bang. Dia kalah aja nge-call out Moicano. Iya ada-ada aja ya. We both sucks. We both suck. Gua kalah sama Arman, lu kalah sama Islam. Let's go. Siapa yang lebih suck di sini? Iya itu aneh banget memang aneh banget ya. Tapi memang kalau kita lihat kemarin pertandingan Arman Tsarukyan ya, dia tuh striking kan tambah tajam ya, maksudnya strikingnya tambah keren gitu. Dia hampir KO-in si Dan Hooker juga di ronde-ronde awal gitu ya. Terus habis itu si Dan Hooker juga udah karena kena ini ya, kena apa namanya kninya lututnya si itu kan robek, sini udah robek di awal gitu. Di luar dia brawlingnya juga elite grappler lah, maksudnya dia tuh ya gue sukanya dari itu coach dari Arman Tsarukyan tuh sama kayak Oliveira. Jadi kalau di bawah dia pinter kayak ular kayak melintir-melintirnya dan itu entertaining buat gua. Buat gua yang ya gitu. Itu kenapa bisa itu tipikal kayak gimana sih coach? Maksudnya itu apakah dari tetap sambo kah atau apa? Dari wrestling. Dia kan juga freestyle wrestling ya. Oke. Dia kepalanya taruh lantai terus dia kayang putar sana putar sini. Wah dia escape 2 kali bahkan 2 kali escape dari guillotine choke-nya Dan Hooker yang udah dalam deep technicalnya itu dalam banget ya dalam banget. Dan biasanya kalau udah kena itu udah game over. Nah Arman bisa dengan dia muter, dia nengok ke kanan puter, dia escape 2 kali. Dengan teknik di escape yang begini, mereka udah siapin. Dan Hooker tuh udah siapin kalau dia take down. Ya, biasanya kepalanya dari Arman tuh ada di sebelah kiri rusuk ya, selalu sering gitu. Makanya dia udah siapin guillotine choke itu.
Tapi nyatanya dia bisa escape tanpa harus defense, dia langsung twist badan dia. Dia nengok aja udah. Dia nengok dia putar. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Kekuatan, kelenturan, timing, strength itu semua harus punya dia. Itu latihan maksudnya speed, power, eksplosifnya. Di luar latihannya ya, itu kan rentan cedera kan itu coach ya? Rentan cedera. Dia pakai power kok Pak. Dia nggak pakai step by step textbook, nggak pakai textbook, nggak pakai defense dulu gitu. Dia langsung position over submission dia. Oke. Gitu Biasa ya. orang kalau submission dia defense dulu, and then dia tahan baru dia escape. Ini enggak. Begitu kena submission dia nggak mau defense dulu, dia langsung escape. Jadi dia ngerusak pakem dari bela diri. Patternnya dirusak. Yang bisa ngerusak salah satunya Arman Saryukan. Karena kena kuncian kayak gitu dia harusnya defense dulu baru dia escape. Ini enggak. Begitu masuk dia nggak pakai defense. Ya dia nggak ada 2-on-1, dia nggak ada pegang tangan lawan, dia langsung putar aja karena dia yakin itu ya karena keringat juga ya. Licin juga. Ya. Dan dia nggak nyangka bisa lepas itu. Itu harusnya 95%, 98% tuh masuk tekniknya ya. Dan Hooker. Terus sebelum Dan Hooker juga ada yang pakai dia ke Arman Saryukan itu siapa ya kalau nggak salah. Ada sempat megang Oliveira kayaknya. Iya, waktu di UFC 300 berarti. Dia dapat juga ya. Dapat juga, dia muter juga. Sama escape-nya gitu. Nah, itu memang gue perhatiin cuma Arman Saryukan tuh yang tipikal yang kayak gitu ya, maksudnya begitu di bawah dia merusak konsentrasinya lawannya yang udah mau submission lewat gerak-gerak gitu terus ya. Iya. Terakhir gue lihat yang leher muter gitu Colby Covington tuh coach. Colby bulat. Dia masih ada namanya di ranking masih ada. Masih Colby masih ada. Masih ada di bawah gitu. Di luar top 10 tapi coach. Tapi di luar top 10 ya. Iya. Nah, hebatnya lagi ya kalau kita lihat detail dari si Arman pada saat dia udah berhasil keluar dari kunci lehernya, dia posisinya dia itu dalam posisi guard ya, posisi guard ya. Nah, dia itu melakukan guard passing dan pada saat dia mendapatkan full mount dia over cross face dan overhook tangannya terus dia mendapatkan full mount. Nah, di situ dia melakukan kuncian namanya arm triangle choke. Nah, itu sebenarnya gagal karena pinter ya. Si Arman tuh pinter. Dan Hooker ini pinter, dia mau dikunci lehernya arm triangle-nya dan tangan kirinya. Dia bisa switch. Jadi dari dia mau kunci arm triangle, terus karena dia nggak dapet dia elbow. Pada saat dia elbow, dia tipu. Dia tipu tangan yang tadinya dia pegang tangan kiri terus dia pegang tangan kanannya. Nah, Dan Hooker merasa dia mau di arm triangle dari tangan kanan nih. Tiba-tiba waktu dia posisinya ke sini, dibalik lagi ke sini, dimasuk tangannya. Jadi dia switch. Dia itu cerdas sekali IQ-nya. Jadi dia tipu. Sama kayak orang pukul, dia pikir mau pukul tangan kiri nggak tahu pukul tangan kanan. Itu juga dilakukan di submission dan itu dilakukan oleh Arman. Jadi Arman tuh nggak bisa teknik yang polos kepada Dan Hooker. Dan Hooker defense-nya bagus gitu loh. Iya. Dan Hooker tuh termasuk solid sih memang ya coach ya. Bagus kok. Bagus banget. Dan dia nggak ada takutnya orangnya. Orangnya saya suka dia tuh. Ini orang tuh nggak ada takutnya, mau lawan siapa dia juga berani. Walaupun dia tahu nih. Warrior tuh yang seru tuh. Oh iya, lawan Warrior kan. Warrior boys. Best performance. Iya, best performance ya. Iya. Itu kan seru banget ya. Jadi dia nggak ada takutnya. Saya seneng sama dia sih seperti itu. Oke, itu Arman Saryukan ya. Kalau lu Gus kemana Gus? Komentar Gus kemarin Arman Saryukan sama ini kan dia upgrade banget nih Arman Saryukan nih sekarang. Benar. Dan Arman ini kan termasuk kondisinya pada saat itu kan kayak apa ya? Kayak anjing yang mau keluar dari kandangnya kan. Karena apa namanya? Dia benar-benar habis keluar dari pertandingannya lawan Islam karena sakit back pain-nya. Itu kan dia benar-benar kayak sama Dana White kan diabaikan dan itu salah satu bentuk permintaan maaf Arman ke Dana White dengan menunjukkan pertunjukan yang bagus kan. Dan kita kalau misal masalah kualitas itu kita pasti udah tahu Arman lawan Islam aja kayak gimana pas awal debutnya. Dimana Islam aja ada pernah di full kontrol Arman, tapi Arman bener-bener bisa nge-switch dan lain-lain. Iya, tadi kata Cosmax ya. Benar, dari situ aja udah bisa lihat kualitasnya Arman bener-bener bagus. Dan apalagi yang kemarin lawan Dan Hooker bener-bener dia main rapi kan, dia juga bilang nggak mau ngambil take damage terlalu banyak biar bisa tanding lagi lebih cepat. Jadi dia pasti akan lebih pintar buat melakukan match pertandingan.
Iya, Dan kalau bicara teknis penasaran coach. Kemarin tuh Arman ada ngepres shouldernya ke Dan Hooker sama keninya tuh dipepetin ke sini, itu ngapain coach ya? Ya Bener-bener itu dipres gitu. pada saat akhir finish itu ya. Pas ya, mau finish itu. itu dia gini. Jadi dia ambil dari posisi mount. Si Arman tuh mau ambil namanya arm triangle choke. Kalau nggak salah bahu kiri dan lehernya mau di itu kan. Akhirnya nggak berhasil karena Dan Hooker tahu tekniknya di elbow ya di elbow. Nah Dan Hooker ini dia tangan kanan dari Dan Hooker saya lihat megang kaki kiri dari Arman dengan tujuan bahwa biasanya teknik itu finishnya dari posisi side control, jadi dia akan melompat ya ke sisi sebelah sini untuk melakukan kunciannya, jadi kelompat ke sisi sebelah kiri dari Dan Hooker. Tapi ternyata Arman nggak melakukan itu, dia bisa melakukan finish itu dari posisi top. Jadi tangan kanannya ini dia tadinya megang kaki, akhirnya kok makin dalam nggak berguna tangan, akhirnya dilepas dia mau berusaha untuk keluar tapi nggak bisa. Nah jadi tadi pertanyaannya adalah apa yang knee-nya bisa ada di sini lututnya taruh di sini, benar-benar ditekan sama shouldernya. Iya, jadi teknik ini adalah teknik yang membutuhkan strength dan power yang sangat kuat ya. Jadi dia taruh di sini ini untuk mengontrol pinggang dia supaya lawan tuh tidak bisa serimping ke kiri atau serimping kanan atau bridging. Jadi bridging tuh dia kayang ke atas, kayang membalikan, memutar kayak Arman gitu kan, dia suka kayang muter. Nah itu lutut kiri itu untuk mengontrol badan dari Dan Hooker. Iya. Jadi dia posisinya nggak pindah ke side mount, dia tetap di full mount dan bahu kirinya ini biasanya kalau saya gunainnya adalah saya justru berat badan saya lariin ke kiri. Tapi kalau dia enggak, dia dilariin ke kanan dan itu untuk ngelakuin teknik itu butuh kekuatan yang super gede. Iya. Saya kalau di usia waktu 20-30 masih lah. Kalau sekarang saya nggak mau pakai teknik. Jadi saya switch dengan lebih pakai gravity, lebih mencoba untuk lebih teknik gitu untuk nggak. Tapi kalau Arman enggak, dia bisa force power dia dengan muscle dia, ya dengan strength power eksplosif dia langsung squeeze. Jadi dia pakai tangan kiri narik ya sambil neken ke badan dia itu. Ya. Kalau saya nggak mau itu. Butuh tenaga luar biasa, capek banget ya. Berarti untuk mengunci posisi musuh biar gak gerak ya. Iya, pinggangnya dikontrol supaya dia gak kayang atau dia pantatnya lari ke kiri, lari ke kanan untuk melakukan dia mau muter, dia mau muter kiri, mau muter kanan atau dia mau kayang mentalin. Nah itu. Iya, karena emang kalau arm triangle ini kelihatannya gampang gitu, tapi itu sebenarnya itu kan dia sulit untuk apalagi yang di takedown defense-nya bagus ya, defense-nya bagus gitu ya, kan sulit tuh. Cerita fakta ya. Banyak praktisi Brazilian Jiu-Jitsu, white belt, blue belt masih belum bisa. Purple belt baru dia mulai mengerti tentang arm triangle choke. Kadang-kadang arm triangle choke ini ada beberapa macam sih. Ya, ada yang kenanya sakit, itu kita sebut crank. Ada yang choke itu kalau nggak dilepas pingsan. Nah yang kastanya tertinggi ini adalah yang choke. Nah biasanya mereka dapat tuh yang crank. Crank lawan cuma tap. Tapi kalau choke itu yang pingsan. Nah kalau yang crank semuanya baik yang bisa. Tapi yang choke. Bahkan sampai Arman event. Kan, ya. Nah itu yang Arman punya ya. Itu dua-duanya tuh. Crank dapat, choke dapat. Crank tuh yang kayak gimana kok? Crank tuh sakit. Jadi tangan tetap ke atas gini, tetap ke. Tetap. Tekniknya sama. Cuma crank itu seperti gini ya, ini ilustrasinya kayak kayu ya, ditempel di sini, terus ditekan, sakit kan, sakit ya, sakit banget gitu ditekan, gitu. Jadi dari dua arah, yang satu tangan, satu kayu gitu, itu sakit. Nah kalau choke itu nggak berasa sakitnya, tapi tiba-tiba gelap, layarnya jadi hitam, hilang. Nah kalau saya sukanya yang choke karena lawannya pingsan. Tapi sulit banget masalahnya gitu coach. Ya kalau untuk di level kalau untuk di level elite seperti mereka sama-sama sulit gitu. Biasanya mereka nggak gabung ya antara choke dan teknik crank ini. Ya jadi apapun yang bikin dia pokoknya nyerah dulu aja. Ya jadi memang kalau yang jago lawan jago tuh mereka apa yang mereka dapat?
Tapi kalau yang jago lawan yang levelnya di bawah, mereka bisa pilih. Gue mau choke, gue mau crank atau gue choke and crank itu bisa. Itu level elite ya gitu loh. Dan yang gokilnya tuh coach ya kemarin si Dan Hooker sama Arman Tsarukyan ya, saking kerennya Arman ya. Dia tuh saking dia kan juga elbow gitu kan. Dan dia berusaha ngepin tangannya si Dan Hooker supaya nggak gerak. Berarti kan mau ada Americana ya kalau ngepin tangan enggak ya? Nah, itu udah set up untuk arm triangle. Oh gitu. Dan kalau tangan dia, dia tangannya turun ke posisi setinggi bahu, itu mungkin dia akan lancarin teknik Americana. Iya makanya itu kan gitu. Maksudnya itu basic banget gitu coach ya. Maksudnya untuk dia bisa ngepin tangan musuhnya yang dimana Dan Hooker kan itu kan ronde 2 pasti udah pada keringetan lah gitu. Dia bisa konsen untuk nahan ini, tapi ya tadi kata lu tadi Gus yang maksudnya si ininya udah nahan badannya. Jadi dia maksudnya gue pikir wah dia Americana nih, kalau Americana malu banget kan dia pasti kan. Tapi kalau saya rasa ya itu cuman setup aja untuk nakutin aja. Jadi sebenarnya tujuan dia tetap karena dia bagusnya di arm triangle. Dia lebih bagusnya di choke. Jadi dia itu cuman setup gitu. Jadi seperti kita mau melakukan jab padahal kita mau masukin uppercut. Tapi kita perlu jab aja terus. Jadi dia feint terus sampai dia tertipu. Nah itu yang masuk justru arm triangle-nya. Dan itu dalam sekali. Itu kalau gak dilepas pingsan kayaknya. Iya untuk dia ngetap nuker iya. Sempat nahan juga. Iya. Iya sempat nahan juga maksudnya. Oh iya sempat nahan juga gitu. Lu gimana Vi komentarnya Vi soal Arman sama Dan Hooker? Sebenarnya gue mau nambahin aja. Arman Tsarukyan ini kalau dilihat dia bukan sekali gitu melakukan escape kayak gitu. Yang muter-muter itu. Ya Oliveira salah satunya kan. Dan yang gue inget ketika dia itu melawan Islam Makhachev, yang dimana Islam Makhachev ini udah ngambil lehernya, terus banting ke situ, terus Armannya itu bisa escape gitu. Seorang Islam Makhachev aja bisa gitu digituin sama Arman Tsarukyan. Nah di pertandingan kemarin menurut gue semua skill dari Arman Tsarukyan ini improve banget ya. Terbukti Arman Tsarukyan ini baru pertama kali menang submission di UFC. Sebelum-sebelumnya ini decision sama KO doang. Nah, dan juga ngelihat si Dan Hooker ini satu-satunya orang yang berani melawan Arman Tsarukyan. Ya Arman Tsarukyan ini di beres pertandingan dia sangat respect banget gitu sama Dan Hooker. Dan bahkan dia secara terang-terangan bilang bahwa hanya lu nih yang mau menerima tantangan. Iya benar itu. Semuanya. Tapi tahu nggak kenapa Dan Hooker sama Belal mau take risk sebesar itu? Kenapa? Karena tandingnya di Qatar, Pak. Duit. Qatar tuh salah satu negara yang nggak ada tax buat pendapatan, buat penghasilan. Oke, jadi 0%. Jadi lebih besar secara jadi ini ya. Anggapannya tax home pay-nya ya dapat segitu, bawa pulang segitu, paling ada manajemen fee dikit lah. Tapi intinya gede banget dapatnya ya full. Kalau misal kayak di Amerika kan paling ada 30%. Terus ada lagi dari negara state-nya ntar ada persenan lagi. Jadi makin kecil lagi. Jadi makin kecil. Jadi misal dapatnya 500 ribu Dan Hooker, misal dia di California itu kan ada pajak dari federalnya, ada pajak juga dari negara state-nya, itu bisa setengah doang itu. Nerimanya ya. Itu ya makanya mau Dan Hooker terima tuh. Itu informasi itu dari Mas Oke juga tuh. Jadi iya informasi tuh. Jadi kalau misalkan dilihat Dan Hooker ini emang sebelumnya emang ada beef ya sama si Arman Tsarukyan ini, yang dimana Dan Hooker ini pernah nyenggol kekayaan dari si Arman Tsarukyan gitu. Dan Hooker, dan juga emang Dan Hooker ini benar dia tuh emang gak pilih-pilih lawan. Dan akhirnya ya semua orang tahu lah pertandingan antara Arman Tsarukyan melawan Dan Hooker ya bakal menang Arman Tsarukyan gitu. Ya udah di atas kita sudah pasti. Emang gue setuju banget sama Arman Tsarukyan. Dan Hooker ini bukan level Arman Tsarukyan. Apalagi Arman Tsarukyan sekarang udah improve banget. Dia udah latihan sama Hamzat. Dari segi striking dia improve banget. Dan dia mendapatkan submission pertama dia di UFC. Itu menurut gue hal yang harus diwaspadi oleh seluruh lightweight saat ini ya. Paddy Pimblett apalagi Ilia Topuria. Iya, padahal sebenarnya hampir dapat tuh lawan Oliveira, hampir dapat tuh Gus. Bener. Tapi kenapa Gus? Enggak, tapi Dan Hooker bisa ngalahin Gamrot. Iya, one of the best grappler juga kan Coach ya. Iya juga ya. Bagus juga sebenarnya kan. Dan Arman kalah sama Gamrot loh. Iya. Arman kalah sama Gamrot tuh. Iya, kalah sama Gamrot Arman itu. Iya makanya Gamrot kan tetap salah satu the best wrestler ya di lightweight sekarang gitu. Gamrot, lu Gamrot gimana kalau Gamrot Coach? Ya Gamrot bagus ya itu kan sebenarnya ini nggak ada matematikanya. Iya benar. Nggak ada di sini loh. Semua bagus. Dan Hooker bagus. Dia sebenarnya gini. Dia tuh bisa grappling, bisa wrestling, bisa striking. Cuman memang levelnya
Ya levelnya beda-beda. Ada yang lebih fokus ke striking, ada yang lebih. Tapi kalau dibilang, oh ini MMA ini, kayak dulu kita bahas Jeka Saragi nggak bisa grappling, nggak bisa wrestling. Siapa bilang? Coba lu sparring sama dia. Padahal sebenarnya dia bagus. Iya sebenarnya ini semua bagus ini ya. Mereka ya. semua complete fighter. Cuman begitu mereka ketemu lawan yang, wrestlingnya lebih bagus. Kayak kemarin ya, nih Aditya Ginting pada saat lawan Rio Tirto. Iya. Aditya Ginting tahu Rio Tirto pukulannya bisa meledak dan bisa bikin KO seketika orang seperti Morales Jeremy Seregar juara di flyweight dipukul sama Rio Tirto langsung pohon tumbang gitu kan. Nah Aditya Ginting ngerasa ngapain gua ambil resiko gitu loh. Jadi gua akan main di era yang gua kuat gitu. Tapi bukan berarti Rio-nya nggak bisa grappling. Rio-nya jago grapplingnya gitu loh. Dia juga pemegang sabuk biru Brazilian Jiu-Jitsu Rio Tirto. Nah, jadi sebenarnya tapi Aditya Gintingnya yang groundnya lebih dilatih lagi, lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya MMA fighter semua yang udah masuk UFC itu nggak ada yang nggak bisa ground. Tapi betul. Mereka tahu lawannya siapa, jadi mereka ini lawannya jago digulat, gue main atas aja. Atau gitu. Yang jago main atas, gue main bawah aja. Jadi kalau orang bilang dia nggak bisa ini nggak bisa itu, nggak. Semua yang masuk UFC bahkan sebelum UFC ya Ultimate Fighter, Road to UFC itu dites groundnya, ya ada audisinya, ada perjalanannya ke Ultimate Fighter, ke Road to UFC itu semua ada. Jadi mereka tuh jago semua. Kalau ngomongin emang jago semua, kita lihat tarik mundur pertandingan antara kemarin ya Alexandre Topuria bang lawan Alam Khan gitu. Nah itu pertandingan apakah si Alam Khan-nya itu musuhnya si Alexandre Topuria yang kurang bagus? Pak Alam Khan ini dia kalah dia pertandingan 3 kali ya. Dia tuh kalah sama 2 orang monster. Alexandre Topuria sama Umar Nurmagomedov. Nah yang ini yang tengahnya ini dia menang langsung KO gitu. Nih si siapa Alam Khan ini. Jadi emang yang di UFC ini benar-benar tingkat atas semua gitu MMA-nya. Iya nggak usah diragukan. Makanya apalagi masuk ke jajaran top 5 mah udah pasti nggak mungkin nggak segampang itulah gitu. Dan ini kalau si Ian Gary kemarin gue lupa juga tuh bilang Ian Gary kan nantang Islam Makhachev gitu. Megang siapa lu? Sebelum nanti Arman Sarukian gue bahas nih. Ini jauh banget ya. Maksud gue nggak ngerti ya Ian Gary ini secara pede gitu menantang Islam Makhachev. Gue percaya Islam Makhachev ini kalau misalkan dia meng-call out seseorang, dia itu nggak sembarang meng-call out seseorang gitu. Kayak misal dia pernah meng-call out Dustin Poirier, terus dia meng-call out si siapa tuh sebelum lawan Oliveira. Pokoknya banyak lah Islam Makhachev ini meng-call out tapi Volkanovski gitu. Dia itu selalu tough opponent buat si Islam Makhachev. Dengan pertandingan kemarin aja Ian Gary ini menang melawan Belal Muhammad, Islam Makhachev nggak ngomong apa-apa. Itu menurut gua kayak udah berarti memang bukan levelnya aja. Bukan level ini. Islam Makhachev pada ngomong dia not surprised about Ian Gary performance, jadi nggak terlalu menarik aja buat Islam ya. Sekarang kalau misalkan dilihat apakah Ian Gary ini wrestlingnya atau grapplingnya bagus, kita tarik mundur aja pertandingan lawan Safkat gitu. Betapa susahnya dia melawan Safkat. Jadi Mas Safkat Rakhmonov ini ya pernah dilatih sama ayahnya Khabib juga. Terus dia ada basic gulat juga, basic grappling juga. Jadi menurut gua kalau misalkan Ian Gary pengen lawan Islam Makhachev, coba dipikir dulu deh, maksudnya coba inilah jangan terlalu terburu-buru lah lawan Ian Gary. Menurut gua ya lawan Morales dulu aja atau gimana. Dan faktanya Safkat cedera loh itu. Iya. Safkat cedera makanya nggak finish tuh. Makanya sampai decision tuh kok lagi cedera loh lawan Ian Gary tuh. Kan dia cedera di ronde berapa ya? Apa di sebelumnya ya? Pokoknya lagi cedera sampai akhirnya dia bilang dia nggak bisa finish. Sampai akhirnya harus decision, cedera loh, itu aja sulit Ian Gary. Gimana dia lawan ini? Kalau lawan Prates ya wajar. Prates stand up fight. Dia bisa dia suka decision kan. Jadi secara nggak langsung tadi kita bilang bareng-bareng bahwa dia suka bikin stres musuhnya kan. Prates nggak bisa ngapa-ngapain sampai decision. Terus habis itu ketemu sama Belal adu striking juga kan kebanyakan. Itu kan makanannya Ian Gary, udah adu striking mah udah pasti. Ya menurut gue juga orang yang bisa mengalahkan Islam Makhachev yang potensi gitu ya, yang punya basic gulat, kita tinggal cari aja di welter yang punya basic gulat siapa. Oh iya. Nah gitu. Ini pertanyaan buat Gus sama Bagus juga nih berdua. Dari Bagus dulu deh. Gus, katanya Davi Gus yang bisa ngalahin Islam Makhachev itu cuma 2 orang. Potensi. Kamar Usman dan juga Arman Sarukian, lu setuju nggak? Sebelum nanti gue bahas Topuria terakhir. Gue nggak setuju.
Karena kenapa tuh, karena Gus? Kamaru Usman anggapannya dia habis ada cedera keni kan, Oh, dua-duanya, dan itu pasti akan berpengaruh di grapplingnya dia karena Oke. keni kan benar-benar harus kuat coach ya. Kalau Iya, misal iya. mau nge-take down defense dan lain sebagainya, pasti Islam akan lebih dominan, apalagi Oke. dia sekarang lagi di momen terbaiknya kan, Oke, double oke, champ. oke. Terus kalau Arman gimana ya? Kalau Arman karena Islam udah naik kan, Arman pernah diwawancara tuh. Antara lu sama Islam tuh bakal menang siapa? Dia tanya di 170 atau di 155 nih. Kalau di 155 gua. Berarti dia nggak jawab kalau di 170. Berarti kemungkinan kalau misal Arman matchnya di 170 lawan Islam, kayaknya dia juga ragu deh. Ya, Jadi apalagi tetap berat Islam yang- berat badannya yang kemarin kita bahas itu yang kita Iya, waktu nobar ya betul. Gus ya. Islam Dan- tuh kayaknya cocoknya welter ya. Dan salah satu yang kata coach tadi yang pinter buat ngecoh musuh buat nge-submit di lain Arman kan Islam juga. Iya. Oh iya. Bener-bener pinter coach ya. Nah, Iya. dan Moicano aja pernah bilang kalau if you give Islam small space, he will submit you. Bener-bener kalau ada kesalahan kecil, Islam bener-bener bisa ngambil kesempatan itu, Pak. Jadi Islam juga bener-bener bahaya, dan menurut gua Islam masih di atas Arman sih. Masih di atas Menurut gua Arman ya. Mm-mm. Iya, kayaknya coach juga sama ya. Kayaknya kalau jawab pertanyaan gue soal Arman atau Kamaru Usman ya, kayaknya masih Islam di atasnya ya. Iya, Oke. kalau Islam menurut saya masih seru nanti ya melawan Arman, cuman masih lebih unggul Islam sih, masih Oh, iya. unggul. Tapi kalau Kamaru memang dia ada injury kan, betul kan? Iya. Ada injury. Nah gini, ada karakter yang berbeda antara Kamaru Usman sama Islam Makhachev atau Oke. Khabib Nurmagomedov ya. Iya, iya. Kalau Kamaru Usman tuh tipe take down-nya itu dia kayak timing, dia shoot power gitu ya. Nah, kalau Makhachev sama si Khabib ini kayak kereta. Habis dia shoot, dipegang nggak lepas sampai selesai. Nempel coach ya. Oh. Nah, yang serem kayak gitu tuh. Oke. Yang model Khabib Islam ini yang serem. Hmm. Gitu loh. Ditekan terus di bawah, terus dia mau bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi sampai ronde selesai. Gitu loh. Modelnya kayak merap juga gitu loh. Iya. Iya, Nah, iya, itu iya. yang tipikal ada dua gitu loh. Dia nggak terlalu dia ngandelin timing iya, tapi dia muscle endurance, dia pinning lawannya di bawah ini bagus banget untuk Dagestani ini gitu loh, karakternya. Jadi lawan akan dibikin abis. Begitu dia berdiri, itu otot udah abis, nggak bisa mukul, lemas semuanya. Oh, itu terjadi di JDM juga. Iya, kemarin nah ya. makanya orang pada nanya, kok JDM kayak mukulnya nggak bisa apa? Enggak, itu memang kalian coba deh. Kalian coba datang ke Sasana, suruh Iya, iya. nanti atlet saya take down kamu, terus di grappling 5 menit, coba kamu berdiri, nggak usah 5 menit, 3 menit di grappling, coba habis itu bangun pukul-pukul deh. Iya, gak kuat udah kayak kelimpungan. Tangan udah nggak bisa diangkat, gitu. Iya, iya, iya. Itu makanya gua respect sama Dustin Poirier tuh coach. Nah dia kan dia Iya. jiu-jitsu black belt. Iya, makanya kan Dia pasti wrestling bikin bisa, dia jiu-jitsu bonyok, black belt iya kan? bisa. Masih bisa bikin bonyok tuh. Makanya dia bagus sekali Dustin Poirier. Dia kalau dia udah terlatih ototnya, udah mix. Jadi udah ya kembali lagi soal wrestling tadi ya. Iya. Tapi ya itu Iya. menarik antara Islam sama Arman. Saya juga nantiin itu karena untuk saat ini ya Arman yang paling mendekati si Iya, Islam di Islam kelas makanya. itu. Kenapa Iya. Vi? Lu mau nambahin apa Vi? Kalau gue sih gini ya, Langsung mau klarifikasi. gue sih emang masih percaya yang bisa ngalahin Islam Makhachev itu potensi ya. Walaupun kita ujungnya tahu gitu, Arman Tsarukyan lawan Islam Makhachev ya bakal menang Islam. Cuman tough openan lah. Ya. Ya. Buat Islam Makhachev, begitu pun dengan Kamaru Usman. Kalau menurut gue ya, karena gini bang, Islam Makhachev ini mempunyai wrestling yang sangat bagus dan teknik dia banyak tuh. Dia single leg. Kemarin aja Belal Muhammad dapat single leg dari Ian Gary, nggak bisa ngejatohin. Iya. Islam Makhachev dapat single leg JDM bisa ngejatohin. Itu menurut gua hal yang luar biasa buat si Islam Makhachev. Nah, Islam Makhachev ini tadi yang gue bilang, dia ini selalu meng-call out tough opponent menurut Islam Makhachev. Salah satunya Kamaru Usman, Arman Tsarukyan, dan juga Volkanovski. Kayak Charles, kayak siapa itu nggak bakal di-call out sama si Islam Makhachev. Dan terbukti ketika dia meng-call out Dustin Poirier jadi tough opponent buat Islam Makhachev gitu. Dan kemarin dia lagi-lagi meng-call out Kamaru Usman. Dan gue juga setuju banget sama Islam Makhachev. Kalau misalkan Kamaru Usman melawan Prates aja, gue masih megang Kamaru Usman. Kalau Prates ya, walaupun Prates lagi ini gue megang Kamaru Usman. Gini bang, history emang nggak bisa dibohongin. History ya. Gue lihat Kamaru Usman ini emang downfall awal gitu lawan Edward, terus juga dia kalah sama Hamzat Chimaev. Hamzat Chimaev main di middle, gitu kan. Terus nggak sampai akhir. Banyak juga yang ngedebatin kalau misalkan 5 ronde Kamaru Usman bisa menang tuh lawan Hamzat.
Ketika lawan Barclay lagi win streak Pak. Barclay lagi berapi-api. Dipadamkan sama Islam Makhachev yang gaya permainannya Kamaru Usman itu menunjukkan dia how to win gitu melawan si Barclay. Iya, Barclay. Iya, enggak apa-apa. Lawan si Barclay. Nah, itu menurut gua Kamaru Usman adalah salah satu tough opponent gitu buat Islam Makhachev, walaupun tahu emang Islam Makhachev itu bakalan menang cuman tough opponent daripada lawan Safkat menurut gua daripada lawan Safkat, Ian Gary, Morales itu kayaknya bisa easy win buat Islam Makhachev kalau menurut gua ya. Kalau Kamaru Usman, Arman Sarukan kayaknya sulit tuh. Potongin Ken, dapat lagi Ken. Potongan lagi Ken gue Ken. Bagus tuh Ken, sampai situ Ken. Dapat tadi tuh apa? Kamaru Usman masih menang lawan Morales tuh. Enggak, tapi gini, kalau Kamaru Usman tuh kan kita tidak bisa pungkiri juga, Cosmax juga tahu bahwa dia adalah the best welter of all time buat sekarang gitu. Win streaknya banyak gitu. Kamaru Usman nih masih, kita sampai detik ini masih the best welter, masih dia. Belum ada yang nyamain rekornya dia di welter gitu. Nah, Islam baru aja masuk ke welter gitu. Dimana ada Kamaru Usman yang salah satu legendnya welter di situ. Nah, dia kan butuh statement buat mengalahkan Kamaru Usman supaya dia jadi the best welternya. Ya, jadi the best welter sebenarnya segitu doang sih menurut gue. Betul. Di luar dia mungkin dia tahu bahwa kan sekarang Kamaru Usman jalannya udah pincang banget kan, coach. Maksudnya kayak sengklek gitu loh, karena memang udah kakinya udah ancur-ancuran gitu. Udah operasi semuanya gitu. Jadi memang dia butuh pembuktian bahwa kalau ketemu Khamzat di middle, ya emang itu karena di middle ya. Walaupun tadi lu bilang 5 ronde bisa aja, karena itu pun ada notesnya loh. Karena Khamzat cedera ronde 2 itu patah tuh, apa dislocated gitu. Nah, kalau si di welter ini kan kelasnya Kamaru Usman banget. Islam baru masuk di sini, di mana ada legend ya GSP. Tadi lu juga mention GSP sebenarnya. Tapi gue kan masih Kamaru Usman kita. Kalau buat the best welter of all time ya. Nah, dia butuh ngalahin itu, dia butuh statement itu kalau gua. Kalau dia sudah membuktikan gua ngalahin Kamaru Usman, sama kayak Jon Jones aja ngalahin Miocic kan cuma butuh statement. The best heavyweight-nya ya Miocic kan, Stipe Miocic. Jon Jones butuh statement itu. Ya, kan makanya Islam Makhachev lawan Kamaru Usman, Jon Jones lawan Miocic. Yang the bestnya dilawan dulu aja. Jadi ya cara nggak makan waktu banyak. Langsung take over aja. Iya, langsung the bestnya di situ siapa gue makan. Sama itu. Kamaru Usman juga pernah bilang kalau Islam Makhachev ini benar-benar big brother banget, karena dia tahu kalau misal dia lawan aku, dia sama-sama mau membuat kita sama-sama kaya. Pasti sama-sama goreng dapat duit juga kan. Iya. Makanya dia bilang gitu dia. Dia setelah selesai Kamaru Usman, mending dia ngalahin the bestnya dulu nih Kamaru Usman, baru nanti dia mungkin ngeladenin Safkat mungkin di situ. Karena kan mending kalau Kamaru Usman kan mungkin dia salah satu yang easy win juga mungkin buat sekarang gitu ya. Dari bukan kan lagi nggak prime-nya Kamaru Usman gitu. Bisa aja easy win buat Islam, tapi setidaknya yang paling jagonya udah dikalahin dulu. Nah, habis itu baru lawan Safkat atau lawan Topuria sih kita nggak usah anggap lagi, kagak mungkin ngejar ke welter kan nggak mungkin turun kan itu Gus, nggak mau turun kan Islam Makhachev. Dia bilang dia akan mau turun, tapi itu butuh offer yang sangat besar buat dia agar dia mau turun. Duitnya nggak tahu ya itu apapun ya, tapi dia bilangnya good offer for him to come down, fight in 155 gitu. White House lah nanti tunggu White House. Kenapa? Jadi emang Islam Makhachev ini dia bilang bahwa dia ini udah tua gitu, umurnya udah 36 masalah ya. Udah tua dan dia ini susah untuk catchweight ke lightweight. Jadi menurut Islam Makhachev ya kalau misalkan gua mau lawan Ilia Topuria mau gua. Cuman ya Ilia Topuria naik ke welter. Tapi kalau misalkan Dana White suruh gua pergi ke lightweight, ya kalau misalkan duitnya masuk ya let's go White House gitu. Jadi menurut Islam Makhachev gini bang, lagi-lagi Islam Makhachev ini tidak tertarik melawan Ilia Topuria karena menurut Islam Makhachev Ilia Topuria ini bukan selevel sama Islam Makhachev. Nah, Islam Makhachev pernah bilang bahwa gua lawan Ilia Topuria hanya untuk uang. Kayak gitu. Jadi emang gue ngincer duit lah di White House ini. Beda sama yang lain-lain gitu menurut Islam Makhachev. Ya, Cosmax juga megang Islam kan daripada Topuria kan, coach. Waktu itu gue tanya coach ya, Islam sama itu masih megang Islam. Gue lebih easy ngebak pertandingan Islam Makhachev lawan Ilia Topuria ya daripada gue nebak pertandingan Islam Makhachev lawan Kamaru Usman dan juga lawan Arman Sarukian, antara dua itu. Berarti menang gampang lawan Topuria. Kalau Topuria bukan menang gampang, maksudnya lebih mudah gue ngeprediksi lah.
dibanding gue siapa yang menang siapa ya? Islam Oh, iya. lawan Topuria gitu. Kelar finish apa Finish lah. decision? Finish. Oh, finish. Banyak lah cuplikannya kayak gue kayak tapi nggak apa-apa maksudnya ya seru aja kan ya kan ya karena memang Islam Makachev lawan Topuria waktu itu coachnya sudah gue tanya kan coach yang gue sih tetap Islam kan Tapi karena gue kebalikannya loh Bang ya. siap kenapa gue salah satu chance Islam kalah tuh dari Topuria. Dari Topuria. Iya benar coach. Kalau menurut saya sama. Iya sama coach. Iya. Jadi prediksi kita mungkin 50 untuk Islam, 45 untuk 55 untuk ini Islam. 55 untuk Islam, 45 untuk Topuria. Yang memang membahayakan Islam nanti Topuria. Benar. Karena Topuria benar-benar punya pukulan mati lampu, Pak. Iya. Karena salah satu Islam kalahnya sekali kan karena dia benar-benar jatuh karena dia terlalu ras terus kena pukulan kan. Nah, Topuria tuh pasti dapat chance buat mukul sekali gitu pasti ada. Menariknya leher dari Islam Makachev itu kan kuat wrestlingnya, nggak gampang mukul pegulat seperti dia yang kuat, stamina VO2 max-nya tinggi, Masih kena muda. pukul masih lumayan lah ya. 29 Jadi 29 masih lumayan. Nah itu akan sulit. Jadi Islam tuh dipukulin sama Topuria tuh dia mungkin berdarah-darah enggak. Kan saya bilang tadi, kalaupun di stopin sampai menang Topuria itu menangnya adalah dokter stoppage mungkin gitu. Stoppage coach ya. Karena Dia hancur-hancur tapi dia masih fight gitu loh. Iya. Mungkin ya. Tapi chance-nya Islam akan mendominasi karena size, karena pengalaman ya, karena grapplingnya yang jauh lebih kuat gitu. Walaupun Topuria jujitsu jago banget. Iya. Ya kan awal-awal ya kan, menangnya submission terus awal-awal itu jujitsu coach. jago banget lah. Ya. Iya baru ketemu pas tengah-tengah tuh baru ketemu dia ternyata bagus mukulnya kan. Ya, tapi chance mati lampu tuh tetap ada. Tetap ada coach. Tetap ada. Iya orang kita bayangin kaget tuh, Volkanovski, Max Holloway bener-bener yang nggak pernah Max Holloway sih yang saya kaget sih. Nggak pernah hilang bener-bener. Iya, Max Holloway tuh. Jatuh. kan Mas Holloway nggak pernah itu ya, nggak Merinding. pernah jatuh ya, nggak pernah. Nggak pernah. Rahangnya paling kuat Paling sejauh kuat ini. Sampai rahangnya. ketemu Topuria kemarin. Itu Terus aja bisa Charles jatuh. juga dia bilang sampai nggak berasa apa-apa, berarti emang Topuria yang paling kenceng. Dia dipukul nggak berasa, tiba-tiba hilang bangun Iya, kalah. tapi Oliveira mah udah tua kasihan dia Cuman Coach, ya. menarik tuh Charles itu dia bilang bahwa diri dia itu bodoh ketika melawan Ilia Topuria. Dia tuh nggak mikir bahwa Ilia Topuria ini memiliki power. Dia lupa lah akan Ilia Topuria ini memiliki power kayak begitu. Jadi dia maju-maju Terbawa gitu. suasana. Terbawa suasana. Betul. Karena memang fighter seperti Charles Oliveira nih berani sekali dan dia suka fight gitu. Dia nggak terlalu mikirin Ya. aduh gua harus hati-hati. Enggak, Resiko dia memang mau tampil risk ya, aja, take risk dia. Makanya sering kepukul goyang kan. Iya. Sering Nanti, KO ya. Nanti seru nanti sama siapa? Holloway ya, seruin nanti kalau terjadi ya. Oh ya, kayaknya bakal jadi biar Iya. Jadi Februari. BMF ya? Februari. BMF, betul. BMF Yes. itu mah udah kelasnya dia tuh udah Holloway Oliveira, balas dendam Holloway. nih. Holloway Iya. balas dendam kan. Holloway balas dendam. Oliveira balas dendam karena dia kalah kan. Sama Karena- Holloway. Iya, Iya, iya. Gara-gara injury ya. Injury. Gara-gara betul. injury Cuman gitu. gini sih Bang, gue balik lagi dengan opini gue pribadi ya. Iya, Sebagus iya. apapun striking, segila apapun striking, bakalan kalah sama orang yang pro wrestling kalau menurut gue. Iya, tapi garis bawah dulu, itu orang yang striking murni, bukan orang yang kayak Topuria. Itu dia, wrestlingnya bagus, masalahnya itu dia. Maksudnya ini kan kemarin ada yang nanya juga nih. Ini ada pertanyaan juga soal Arman kalau ketemu Topuria menang siapa? Ini kita masuk ke pembahasan terakhir kita ya, karena itu nyinggung ke situ. Dari gue dulu deh karena baru ke Davi karena ini tadi mention soal tadi yang sulitnya adalah ketika striking ketemu grappler itu udah pasti menang grappler lah. Itu udah karena tangan lama-lama capek kan karena lu tadi kan Cosmax juga bilang tangan kelimpungan gitu-gitu. Nah cuma beda kasus dengan Topuria ini makanya ada yang nanya Bang Kemal megang siapa Topuria lawan Arman? Gue megang Topuria. Kenapa? Karena pertama kalau Arman mau adu striking sama Topuria udah pasti kalah gitu. Walaupun kita tahu adu strikingnya Arman sekarang tajam banget dan hampir KO-in si siapa namanya kemarin? Aduh lupa gue. Dan Hooker. Itu. Tapi kalau dia main adu bawah, jangan lupa Topuria itu awalnya submission artist. Dia di tengah-tengah doang dia baru ketemu pukulannya dia sekuat itu. Makanya ketika ketemu Arman, gue megang Topuria gitu kalau gue. Kenapa? Coach Mas mau nambahin apa? Oh ini Davi dulu kali ya Coach ya. Nanti kan terakhir ya. Kalau gue Topuria soalnya Vi gitu ya. Kalau gue Arman Sarukian. Kenapa? Kalau menurut gue Topuria ini emang dia basicnya dari Greco-Roman dulu. Iya. Dia basicnya bagus. Greco-Roman ya. Ya Greco-Roman. Ya. Cuman gini, apakah submissionnya atau grapplingnya si Topuria ini selevel sama Hamzat? Itu kan perlu ditanyakan.
Dan juga gue lihat Arman Tsarukyan ini memiliki, walaupun emang bakalan potensi mati lampu gitu lawan si Ilia Topuria, karena menurut gue Arman Tsarukyan ini chinnya termasuk yang kuat juga gitu. Dan menurut gue game plan-nya nanti melawan Ilia Topuria bakalan sama dengan pertandingannya Khamzat melawan DDP. Gitu aja sih kalau menurut gue. Oh jadi didominasi aja sama Arman, langsung di take down dari awal gitu, di shoot gitu. Di shoot aja. Karena gini Bang, kalau misalkan dibilang Topuria ini wrestlingnya bagus, grapplingnya bagus. Cuman gimana? Kalau gue ya opini gue mikirnya nggak orang tuh terlalu overrated dengan grappling sama wrestlingnya si Ilia Topuria kalau menurut gue ya. Karena kalau misalkan dilihat pertandingan melawan Charles aja sempat sih dia dijatuhin sama Charles walaupun emang dibalikin gitu. Tapi at least kita bisa tahu bahwa Ilia Topuria bisa kok dijatuhin. Lawan Ryan Hall juga, lawan Bryce Mitchell juga bisa kok Ilia Topuria dijatuhin gitu. Apalagi ketemu modelan kayak Arman. Nah itu baru mau gue bilang, Bryce Mitchell tuh lagi gue waktu dikalahin sama Topuria itu tuh wrestlingnya jago banget itu. Tapi di arm triangle tuh ya kalau nggak salah tuh di arm triangle choke juga tuh sama Topuria. Submission menang ronde, aduh gue lupa tuh ronde berapa, ntar gue cari. Ronde 3 ya, 2. Iya pokoknya ronde 2 itu. Nah itu makanya gue bilang bahwa di situ tuh dia bisa bikin submission artis Bryce Mitchell. Makanya gue bilang kalau ketemu Arman belum tentu, karena bisa aja Arman juga harus hati-hati, dia nggak bisa asal shoot takedown loh. Betul. Karena Topuria bisa lihat celah itu kalau lu maju itu kan waktu itu bahas sama Sardo atau Bang M ya. Pukulan yang paling kuat itu adalah bukan yang paling kencong begitu enggak, tapi ketika ada orang maju ke lu adu banteng dan lu tahu ini momen gua nih untuk bisa pukulan mati lampu, dan itu selalu dilakukan Topuria kan ketika dia mau adu banteng. Nah ini momen gua nih itu bisa didapatin ketika lawan Arman sama Islam, ketika dia inneras, Topuria bisa masuk. Oke dia nggak jatuh di ronde 1, tapi ketika ronde 2, ronde 3 dia ngelakuin itu terus secara konsisten ketika musuh mau take down gitu, nah itu bisa bahaya gitu makanya. Nah kalau lu siapa Gus? Gak apa-apa, itu kan opini Davi dan opini gue. Kalau gue juga setuju sih sama omongnya Bang Davi, cuma gue tetap akan ada di posisi Topuria. Karena Topuria ya itu tadi backgroundnya wrestling, dia banyak, terus submission juga banyak awal-awal. Pasti, dan waktu kemarin lawan Oliveira dia bisa ngebalikin keadaan Pak. Dan di situ menurut gue bisa, dia berarti bisa ngimbangin jiu-jitsunya Charles nih dengan bisa balikin. Dan jangan lupa orang pendek tuh benar-benar sulit buat di hold di bawah. Iya pendek soalnya dicebol. Kayak Volk tuh itu benar-benar sulit, apalagi Arman termasuk yang suka nge-hold di bawah kan. Nah, menurut gue Topuria bakal bisa berdiri, terus mungkin di take down lagi, berdiri lagi, dan akan adu pukulan. Dan tetap menurut gue pukulan mati lampunya Topuria itu tetap bahaya ke semuanya. Senjata utama ya. Iya benar. Keras banget. Soalnya benar-benar butuh satu momen doang. Bukan yang nyicil banyak terus menang kayak Volk gitu, bukan. Tapi satu momen doang masuk bersih. Nggak perlu dia maju terus mukul, cukup bersih aja tangannya masuk terus pas rahang. Dan dia beda sama Sean O'Malley Gus ya. Kalau Sean O'Malley kan dia bilang gue belum ada yang take down gue aja, jadi kemampuan BJJ gue belum dikasih lihat. Tapi dia menang, dia maksudnya menang selalu TKO. Memang dia punya pukulan mati lampu juga Sean O'Malley, cuma bukan kayak Topuria yang kelasnya dia bisa bener-bener submission bener. BJJ black belt ya berarti ya itu ya. Coach ya. Nah gitu. Jadi lu Topuria Gus ya. Tetap megang Topuria. Karena chance buat dia bisa mukul mati lampunya gede menurut gua. Ya oke, berarti nih sekarang terakhir Coach Max gimana Coach? Topuria Arman Tsarukyan. Praktisi. Saya sih masih unggulin Topuria sedikit ya. Tapi gini, yang Davi ngomong itu betul. Ya bahwa biasanya grappler atau wrestler akan mendominasi pertarungan. Tapi yang dia ngomongin Kemal juga betul. Yang didominasi ini striker lebih dominan, lebih striker murni lah, ya, yang walaupun semua MMA, tapi yang kuat di strikingnya, tapi grapplingnya nggak kuat. Tapi ini yang dihadapin adalah Topuria, which is dia submission artist, terus dia grapplingnya sama wrestlingnya juga bagus, Greco-Roman, dia juga bisa teknik freestyle juga sangat bagus, pukulan mati lampu. Badan kecil kayak bagus tadi, badan kecil. Lincah ya. Lincah. Dia lincah ya. Jadi speednya juga udah luar biasa gitu. Speed, power, eksplosif. Jadi kalau saya lihat ini kemungkinan bisa menang KO. Langsung KO malah ya. Bisa menang KO ya. Mungkin di ronde 4 atau 5. Meskipun Arman belum pernah ke KO Coach ya. Mungkin pernah dulu awal ya, pertandingan kedua kan, belum di UFC ke KO sekali doang ya. Jadi
Ya tapi ada kemungkinan juga Arman bisa mendominasi 5 ronde ya dengan unanimous decision dengan poin penuh ya, gitu. Tapi kalau saya lihat di sini celahnya Ilia Topuria dengan pukulan mati lampu dia. Ya, seru sih ini seru sih ya paling salah satu. Tapi gini. Grafiknya saat ini Arman lagi naik. Iya benar. Jadi lagi Topuria lagi di sini, Arman lagi ngejar Topuria. Dan Topuria kelihatan memang takut beneran kayaknya. Maksudnya kabur jadi, kan. Jadi khawatir. Jadi dia nah sekarang dikejar nih yang posisinya. Jadi bisa dibilang nih sebenarnya bisa dibilang fight yang sangat ditunggu-tunggu. Betul. Iya maksudnya Topuria tuh kayaknya emang bener-bener gak mau ketemu Arman gitu. Iya, rada menghindar ya. Ya kemarin ada di sana di call out kan logikanya kalau dia dipanggil ke atas oktagon loh itu. Dia tuh keluar lagi makan malam sama Alexandra-nya. Kemarin infonya gitu ya. Iya katanya, tapi kan di call out ke atas kan. Nggak ada. Makanya Topuria gitu-gitu. Jadi memang kayak kelihatan memang nggak tahu sih kalau dari komennya netizen emang kelihatan takut beneran ya. Maksudnya jangan dulu deh, ini potensi kalah lawan Arman ini tetap ada nih Topuria nih. Makanya gue mending ngambil big fish-nya aja deh gitu. Kalau memang kalah sama Islam, mending gue kalah sama Islam gitu daripada gue kalah sama Arman gitu. Mungkin dia takut momentumnya nanti ke White House ya. Iya kayaknya dia maintain itu ya. Kalau dia sampai kalah kan ya White House ya hilang, shutdown. Mungkin Arman nanti. Iya. Oh iya juga ya. Iya kalau dia kalah sebelum White House ya. Karena itu kan Juli masih 4 of Juli kan. Iya. Setengah tahun lagi. Jadi ada kemungkinan di situ. Jadi dari mungkin sebenarnya perhitungan sih ya, bukan takut. Kalau menurut saya fighter kayak itu udah nggak takut. Tapi mereka menghitung ada chance, tetap ada chance tuh kalau bukan takut loh. Udah masuk sampai juara UFC itu nggak takut. Dia ada perhitungan aja. Aduh nanti ada resiko dia kita bilangnya ada resiko gitu. Dan jangan lupa Topuria masih still undefeated loh. Maksudnya nggak bener juga sih netizen yang bilang takut, ada juga bener. Dia tuh nggak mungkin takut. Kalau karena Bang Adere cerita kalau lu adalah orang merasa lu orang terkuat di dunia ya, karena lu nggak pernah ada yang orang bisa ngalahin lu sama sekali. Nggak ada kata takut. Kalau berani truk maju di lawan gue truk, ayo sini adu-aduan sama gue, pukulan diaduin itu. Karena undefeated sekali lagi coach, apalagi dia kata champion. Dan biasanya keputusan itu bukan keputusan sepihak, tapi keputusan tim, manajemen tim. Jadi mungkin dia udah berembuk dengan tim, dengan keluarga dan lain-lain. Lu kan mau White House, bisa aja terjadi itu. Jadi sebenarnya bukan takut sih. Kalau saya bilang sebagai fighter, kita namanya fighter, udah itu dia biasanya, apalagi udah sekelas juara ya, udah di UFC seperti Topuria, one of the best deh. Dia sih nggak takut, dia ada perhitungan aja. Kenapa Gus? Lihat aja Bang, salah satu petarung yang berani masang di bio udah menang lawan Volkanovski cuma Topuria kan. Bayangin, belum match saja dia udah bikin film. Terus udah nulis 17-0 kalau nggak salah kan. Iya udah. Topuria doang yang berani. Itu PD apa gitu. Fighter itu sedikit banyaknya tahu gak sih bahwa dia ini bakalan menang di atas 50% coach? Nah, gini. Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Ini sangat menarik pertanyaannya. Saya sering kali ya ketemu fighter. Sorry to say, dia berani, dia hebat, mentalnya kuat, tapi dia nggak bisa perhitungan. Oke, nggak ada perhitungan terus ya. Ada banyak. Dan saya sering begini, waduh, saya sebagai manajer tim, kok lo nggak ngitung ya? Tapi ya udah. Manajemen resikonya nggak ada coach ya. Tapi dia berani, gitu. Saya tetap berani. Ya udah, kita latihan habis-habisan. Gitu. Kita latihan habis-habisan, nggak ada mundur. Jangan takut. Ini challenge yang luar biasa. Tetap sebenarnya ada fighter yang dia bahkan, saya pasti menang. Padahal saya sebagai coachnya udah hitung. Wah, lu habis. Iya, tapi semangat dia saya hargain. Ya udah kita fight, kita maju, jangan mundur gitu loh. Ada banyak. Itu termasuk Bang Suardi juga loh coach. Maksudnya dia cerita loh ke kita bahwa dia bilang dia nggak pernah takut lawan siapapun karena dia punya hati yang kuat. Nah itu kayaknya memang fighter Indonesia rata-rata begitu coach. Maksudnya klise hatinya, hatinya kuat. Emang gue bisa ngalahin lu, bisa gitu. Dan ada juga fighter yang hatinya kuat. Dia nggak mau terlalu pusing untuk menganalisa. Jadi dia nggak mau analisa. Nggak usah. Pokoknya gue bakal menang. Gue latihan yang keras aja. Jadi dia yakin aja.
udah pasti menang lah gitu. Nanti dia walaupun dia ngeliat videonya sebagaimana dia yakin dia lebih hebat gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman lebih bagus lagi harus balance. Nah, kalau di Indonesia aku ngelanjutin pertanyaan dari Bang David tadi, berapa persen total fighter yang benar-benar ada yang memperkirakan kemenangannya, terus dia akan cari cara kalau misalnya pakai cara ini akan sekian persen, cara ini sekian persen. Kalau saya bilang sekitar 75% fighter yang hajar aja. Oke. 75% iya. Nyali aja yang penting ya. Nyali aja. Dia perhitungan. Ya, yang 25% itu yang dia ngitung. Wah, ini kayaknya chance-nya ini. Nah, tapi memang orang yang dicari itu yang 75. Seperti ini yang hajar aja maju. Karena orang lihat berani nih. Kayak kita ngelihat Dan Hooker. Iya itu kan 75%-nya itu ya. Iya, Dan Hooker. Berani aja. Dia berani aja, dia udah tahu dia kalah. Hajar aja dia berani. Kita sukanya kayak gitu. Sama ini apa Kevin Holland ya. Tapi manajemen tim nggak suka. Nanti rekordnya tercoreng. Ya kan? Coba tahan, lu bisa lebih ini lagi nanti. Kita gain dulu pelan-pelan gitu. Jadi ada pro kontra. Tapi ya sebenarnya harus balance sih ya. Kita harus bisa ngukur, kita juga harus punya mental yang kuat. Biasanya yang ngerem adalah timnya, bukan fighternya. Jadi kalau fighter kita latih dia harus mentalnya baja. Mau lawan seperti apa dia tetap dia makannya sama kok kayak gitu. Iya, kenapa Pi? Ya, dan juga ini kan gue nanya itu karena Ilia Topuria punya itu tuh coach. Iya. Ya, bahwa Ilia Topuria itu luar biasa banget gitu. Bahkan lawan sebelum-sebelumnya dia emang udah memprediksikan gitu bahwa dia ini akan menang. Tapi ini sih ada janggal juga menurut gua. Kenapa Arman ini? Kenapa Ilia Topuria ini menghindar gitu kayak sebenarnya bukan menghindar ya, kayak resiko gitu ya. Manajemen risknya tinggi melawan Arman Tsarukyan. Kalau misalkan menurut gua ya Ilia Topuria ini daripada melawan Arman Tsarukyan, mendingan gue lawan Islam Makhachev sekalian gitu. Kalaupun gue kalah sama Islam Makhachev, gue lawan Islam Makhachev nomor 1 pound for pound gitu. Kalau misalkan gue menang lawan Islam Makhachev, gue bisa nih ngalahin Islam Makhachev. Apa yang dibangun sama Islam Makhachev sekarang udah jadi milik gue. Kalau lawan Arman, menang lawan Arman, Islam Makhachev itu nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kalah sama Arman, apa yang dibangun sama Ilia Topuria bakalan diambil sama Arman Tsarukyan. Risk to rewardnya nggak ada ya. Dan kita lihat aja nih Januari kan Dana White udah mengumumkan bahwa Ilia Topuria ini akan bertanding gitu. Menurut gua, menurut gua kalau misalkan Dana White sayang sama Ilia Topuria, jangan kasih Arman sih. Gue juga sebenarnya salah satu yang fans lah sama Ilia Topuria, tapi gue takut banget Ilia Topuria ini ketemu Arman Tsarukyan. Antara dua aja. For business. Antara dua aja. Justin Gaethje, Paddy Pimblett. Nah, lawan dua fighter itu kenapa itu kok? Menarik. Iya, kemungkinan besar ke Paddy Pimblett kan masih ini kok. Bisa, kalau Paddy Pimblett pasti penontonnya banyak. Kalau Justin Gaethje kita ngelihat dua warrior pukul-pukulan. Ya, tua lagi. Udah tua. Justin Gaethje mati lampu enggak sih coach? Mati lampu sih. Mati lampu. Ya udah tua udah tahu itu pasti ya. Justin Gaethje dimatiin lampunya sama si Ilia Topuria. Kalau Paddy Pimblett mungkin lebih alot ya. Lebih seru lah. Karena dia pasti akan lebih grapplingnya kan juga bagus. Saucer not get knockout katanya. Apa itu? Iya, Saucer tuh kan dia Liverpool tuh. Iya. Karena itu kan Spanyol Inggris. Besar itu Liverpool lagi dia itunya kan. Fans bolanya dibawa-bawa. Iya, si Topuria kan Real Madrid. Makin kenceng lah. Topuria tuh kalau nggak salah dia pernah ngomong ke fansnya atau ke siapa ya, dia bilang saya akan tanya sama Islam, teknik favorit kamu apa? Saya akan kalahkan kamu dengan teknik itu di depan Khabib Nurmagomedov dan fans-fansnya. Betul. Dia pernah ngomong gitu kan kalau nggak salah ya. Ya, itu sebenarnya tanda kepercayaan diri dia. Cuma di sini ada manajemen risknya. Nah itu yang kita belum tahu. Itu kan kayak bola liar ya buat dia ya. Sama kayak Jon Jones Aspinall kan manajemen risiko. Nah itu manajemen risk, betul. Mending gua lawan Poatan daripada gua kalah sama Aspinall. Sebenarnya dia bukan takut kalah. Dia takut image dia hancur di mata terlalu besar. Di mata semua fans Indonesia. Tapi kalau saya nggak ngelihat itu. Even Jon Jones kalah nih sama Thomas Aspinall, tetap greatest of all time ya. Jon Jones. Ya, tetap. Karena saya nggak akan tergoyah gitu dengan itu. Oh terakhir berarti sebelum udahan nih. Cyril Gane sama Aspinall tuh lu pegang siapa kok kemarin? Kalau nggak ada colok-colok mata nih. Kayaknya masih si Gane ya, poin ya. Cyril Gane ya. Masih poin. Jadi saya kan hitung. Roda 1 ya masih poin. Ya masih poin itu. Tapi nggak tahu ya kalau terusin bisa aja menang Aspinall. Tapi kalau di ronde 1 itu
menang Cyril Gane sih. Oh, iya, lebih pintar dan Cyril Gane itu di ronde 1 lumayan mendikte Tom Aspinall. Dan Tom Aspinall tuh mainnya liar, kalau Cyril Gane kayak inilah kayak Dan Hooker kayak Morales sama Ian Gary gitu loh. Yang satu mainnya terukur, yang satu lebih ganas gitu kan. Tapi potensial mati lampunya tetap Tom Aspinall punya itu. Jadi kalau saya dibilang masih ngunggulin siapa, saya masih ngunggulin Tom Aspinall sih. Oh, tetap Tom Aspinall. Iya. Untuk ngeri lah. Faktor mati lampunya Ilia Topuria tuh serem. Iya, benar. Serem gitu loh. Iya, bersama itu one shot one kill gitu ya. ya. Aspinall juga ya. Iya, walaupun no contest mata mah memang harus berhenti itu ya. Dua-duanya kena colok karena memang kasta tertinggi kan adalah M to finish atau damage-nya itu. Iya. Serem tuh. Oke. Wah, ini oke juga nih episode kali ini. Terima kasih ya Profesor Max. Gila. Thank you. Terima kasih juga Bagus dan Davi juga. Davi ada tambahan cukup? Cukup. Tinggal di komen aja nih setuju gak sama gue? Rame. Gak apa-apa. Rame juga, Bagus juga. Oh, Bagus sih pro ke ini terus ya, Topuria. Sama. Iya, Islam ya. Makanya nanti kita lihat kolom komentar gimana. Jadi thank you buat Profesor Max, buat Coach Max sudah datang. Bagus juga thank you. Nanti next lagi ya Coach ya. Sama Bagus juga next lagi. Kalau Davi kan orang tetap. Ada terus gitu ya. Jadi thank you dan nonton episode kali ini, sampai ketemu lagi minggu depan.